Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu membawain cerita di drama yang berjudul Friendly Rivalry. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama ini dimulai oleh seorang gadis kecil bernama Sulgi. Dia sedang mengikuti kegiatan di luar sekolah. Tapi karena dia tidak memakai seragam, dia tertinggal dari kelompoknya dan dinyatakan hilang. Hal ini membuat Sulgi berakhir tumbuh besar di panti asuhan. Saat sudah remaja, Sulgi kerap dibully di sekolahnya karena keadaannya itu. Dan pembulian itu cukup parah sampai bisa meninggalkan trauma yang besar buat Sulgi. Di sisi lain, Sulgi juga berkenalan dengan Sun Sim. Sun Sim adalah seorang pengedar narkoboy. Dia memberikan pekerjaan kepada remaja-remaja yang nasibnya kayak Sulgi. Pekerjaan mereka adalah membeli suatu obat di beberapa apotek dengan resep palsu. Suatu hari, entah kesambet apa, Sun Sim menyuruh Sulgi untuk belajar. Supaya nanti gedenya Sulgi nggak punya nasib jadi kayak Sun Sim. Jadi ya, Sulgi coba-coba aja deh mulai rajin belajar. Namun hasilnya melampaui yang dia harapkan. Sulgi menjadi peringkat 15 dari 264 murid di sekolahnya. Setelah menduduki peringkat yang cukup tinggi, Sulgi merasa perilaku orang-orang di sekitarnya mulai berubah menjadi lebih baik kepadanya. Jadi, Sulgi makin suka belajar untuk mendapatkan pengakuan. Sulgi juga meminum obat yang dibelinya saat dia bekerja. Dan berkat obat itu, Sulgi semakin bisa berkonsentrasi dengan baik dalam belajarnya, sampai dia bisa meraih medali emas di kompetisi matematika. Suatu hari setelah Sulgi selesai bekerja, dia laporan ke Sun Sim. Kalau dia udah nggak bisa kerja lagi sama Sun Sim, karena Sulgi akan pindah ke Seoul. Ternyata Sulgi telah menemukan ayah kandungnya. Adegan kemudian beralih ke 4 bulan kemudian, di mana Sulgi sudah tiba di Seoul. Sekarang, Sulgi bersekolah di SMA Jewa. Sulgi lalu masuk ke aula SMA Jewa. Di sana, Sulgi melihat seorang siswa yang bernama Yu Jae sedang memberikan pidatonya dengan bahasa Inggris. Jae juga menyebutkan kalau seluruh hadirin di aula itu harus mengheningkan cipta, karena guru mereka yang bernama Woo Do-yuk telah meninggal dunia. Setelah melihat ini semua, Sulgi pun pergi dari aula tersebut. Akhirnya, Sulgi sampai di kelasnya. Itu adalah kelas 3.2. Sulgi masuk ke kelas itu dan guru wali kelas menyuruhnya untuk duduk. Wali kelas Sulgi langsung menyuruh para siswi untuk membuat rencana studi mereka untuk semester ini. Pada saat yang sama, Jae memasuki kelas 3.2 juga. Wali kelasnya menyambut Jae sembari berkata, kalau dia punya harapan tinggi untuknya. Ketika wali kelas meninggalkan kelasnya, Jae pun berkeliling untuk memilih kursinya. Dan akhirnya, dia memutuskan untuk duduk bersama dengan Sulgi. Kemudian, saat Sulgi berada di toilet, dia dihampiri oleh 3 siswi dari kelasnya. Ketiga siswi itu meminta Sulgi untuk tukeran tempat duduk, karena ketiga siswi itu pengen duduk sama Jae. Tanpa berpikir 2 kali, Sulgi setuju untuk tukeran tempat duduk dengan Nari, karena Nari duduk di baris kedua di tengah kelas. Tapi tiba-tiba nih, Jae menerobos masuk ke toilet. Dia kemudian menggandeng tangan Sulgi dan mengajaknya untuk pergi makan bersama. Bahkan tanpa ragu, Jae langsung menarik tangan Sulgi untuk pergi bersamanya. Ketika di kantin, Jae dan Sulgi duduk bersama 2 siswi lainnya. Salah satunya adalah Yeri. Satunya lagi bernama Chaekyong. Jae tanya ke Sulgi, kenapa kok Sulgi pindah sekolah nanggung banget di kelas 3 gini? Sulgi jawab, ya karena ada urusan orang tua lah gitu. Jae kembali bertanya, apakah Sulgi mau masuk Universitas Korea juga? Karena tadi Jae menemukan gantungan tas milik Sulgi. Gantungan itu tuh merchandise dari Universitas Korea. Sulgi lalu menjawab, kalau dirinya sedang mempertimbangkan untuk masuk fakultas kedokteran di Universitas Korea. Mendengar jawaban Sulgi, Chaekyong dan Yeri bertanya-tanya, apakah Sulgi punya guru private atau semacamnya? Sulgi dengan bingung bertanya kembali, lah, kenapa harus punya guru private? Kita bisa belajar sendiri kok selama ada buku pelajarannya. Langsunglah kelompok itu menertawakan Sulgi. Tapi tidak berhenti di sana. Sulgi mulai bingung karena melihat setiap siswi di sana seperti menegak suatu obat gitu. Setelah mereka selesai makan. Ketika Sulgi tiba di kelas, dia melihat Kim Bomsu menegak obat. Dengan baik hati, Sulgi menawarkan minumannya. Tapi Bomsu malahan membuang minumannya itu. Sembari berkata, kamu yang dipilih Jae, suatu hari kamu juga akan bernasib sama seperti kayak aku. Buset deh, ada apa sih sebenarnya di sekolah ini? Sepulang sekolah, Sulgi mendatangi rumah ayahnya. Tapi yang menyambutnya adalah istri baru dari ayah Sulgi. Dia menyambut Sulgi dan menanyakan, apakah Sulgi menemukan ponsel di antara barang-barang peninggalan ayah Sulgi? Wah, ternyata ayah Sulgi sudah meninggal nih sahabat nonton. Sulgi menjawab dia tidak tahu tentang itu.
Kilas balik ke waktu pemakaman ayah Sulgi diadakan. Dari pembicaraan orang-orang di sana, kita jadi tahu nih, kalau ibu kandung Sulgi sudah meninggal lama, setelah Sulgi dinyatakan hilang. Jadi selama ini, orang tua kandung Sulgi selalu mencari Sulgi. Sulgi akhirnya melihat barang-barang peninggalan ayahnya. Nama ayah Sulgi adalah Hudoyuk, yang berarti ayah Sulgi adalah guru yang mengajar di SMA Jewa. Sulgi juga melihat ponsel ayahnya. Di ponsel itu ada gantungan merchandise dari Universitas Korea. Sulgi pun mengambil ponsel itu. Kembali ke waktu sekarang, Sulgi diam-diam membeli seragam SMA Jewa secara online gitu. Karena mungkin mahal kali ya beli seragam di sekolah. Dan setelah Sulgi mendapatkannya, Sulgi langsung nge-laundry seragam itu. Sembari menunggu bajunya di laundry, Sulgi mencoba menebak kombinasi kode PIN ponsel ayahnya. Tapi di waktu yang sama, seseorang dengan nama rahasia menelepon ponsel ayah Sulgi. Namun ketika diangkat, Sulgi tidak mendengar apapun dan telepon itu pun terputus. Keesokan harinya di sekolah, Nari dengan sengaja menumpahkan jus di baju Sulgi dan mengatakan kalau seragam yang Sulgi pakai itu bau sperma. Gak sampai di sana, seluruh siswi di ruangan itu pun menertawai Sulgi dan meledeknya. Dengan kesal, Sulgi mencuci seragamnya di wastafel toilet sekolah. Namun Jae mendekatinya dan menawarkan Sulgi pakaian ganti. Tapi Sulgi menolaknya mentah-mentah. Setelah itu di kelas, wali kelas memberikan ujian kepada para siswi dan harus dikumpulkan dalam waktu 20 menit. Sulgi yang melihat lembar soal itu jadi kebingungan, karena ada banyak pertanyaan yang bahkan belum diajarkan sebelumnya. Waktu 20 menit pun habis. Wali kelas meminta semua siswi untuk mengumpulkan lembar jawaban mereka. Tidak lama kemudian, wali kelas mengumumkan hasil ujian mereka. Ya tentu aja, Jae mendapatkan nilai sempurna. Wali kelas juga mengumumkan nilai beberapa siswi lainnya, dan menegaskan kalau siswi yang nilainya nggak disebutkan, berarti memang tidak layak diumumkan. Alias nilainya di bawah rata-rata lah gitu. Stres lah ya Sulgi dengan semua ini. Ketika jam istirahat, Sulgi melihat di internet kalau ada yang memposting foto dirinya sedang nge-laundry seragam yang dia beli online. Dan begitu banyak komen nyinyir yang ngata-ngatain Sulgi di postingan itu. Tepat pada waktu itu, ada seseorang yang mengirimkan Sulgi pesan. Itu adalah soal ujian dari sebuah tempat bimbel. Sulgi langsung menyadari kalau soal dari wali kelasnya adalah soal dari tempat bimbel tersebut. Sulgi pun kemudian mendatangi tempat bimbel tersebut untuk mencari tahu biaya dan sebagainya. Tapi Sulgi mulai merasa kelayangan gitu. Jadi dia menyudahi percakapannya dan pergi dari sana. Saat mau pergi, Sulgi melihat ada latihan soal di meja tempat bimbel itu. Jadi dia mencoba mencuri satu. Sulgi juga mengintip ke salah satu kelas di sana dan memotret penjelasan di kelas itu. Namun sayangnya, admin dari bimbel tersebut memergoki Sulgi. Jadi langsunglah Sulgi kabur dari sana. Ketika dia sedang turun menggunakan lift, Sulgi berpapasan dengan Jae. Jae langsung sadar kalau Sulgi lagi kabur. Karena itu, Jae memberikan topi miliknya kepada Sulgi dan menyuruh Sulgi untuk kabur lewat jalan belakang lalu bersembunyi di atap. Dengan mengikuti saran Jae, Sulgi pun ke atap gedung untuk bersembunyi. Lalu tidak beberapa lama kemudian, Jae menemukan Sulgi dan dengan tersenyum, Jae memberikan tangannya untuk menolong Sulgi. Kita lalu diperlihatkan bagaimana Jae kecil tumbuh dewasa. Dia adalah putri kedua di keluarganya dan sangat hebat dalam bidang balet. Olahraga apapun itu kecuali akademik. Tapi ayah Jae hanya memandang kakak Jae karena kakak Jae sangat hebat dalam bidang akademik. Makanya, untuk mendapatkan pengakuan dari ayahnya, Jae pun jadi belajar mati-matian. Sampai suatu hari, Jae akhirnya mengalahkan kakaknya. Nah, karena Jae menang dari kakaknya, ayah Jae menyuruh Jae untuk memukul kakaknya. Gak sampai di situ, Jae kan jadi sedih nih karena tadi dia pukul kakaknya gitu. Tapi ayah Jae berkata kalau Jae dan kakaknya ibarat Kain dan Abel dalam cerita Alkitab. Suatu hari karena iri hati, Kain menghabisi adiknya si Abel. Nah, kakak Jae juga bisa suatu hari nanti menghabisi Jae. Mendengar itu, Jae jadi takut dan mulai saat itu, Jae menjaga jarak dari kakaknya. Buset, ini ayah gimana sih ngajarin anaknya ya? Kembali ke waktu sekarang. Jae lalu mengajak Sulgi pergi bersamanya. Mereka pergi ke rumah sakit milik ayah Jae. Jae membawa Sulgi masuk ke dalam ruangan belajarnya. Jae juga memberikan Sulgi satu set seragam baru. Kali ini, Sulgi tidak menolak pemberian Jae dan memakai baju seragam dari Jae. Kemudian Sulgi tanya, kenapa kok Jae baik banget sama dia? Jae menjawab kalau dirinya menghormati Sulgi, karena Sulgi ranking 1 terus di sekolahnya yang dulu, bahkan tanpa les apapun. Mendengar itu, Sulgi dengan pesimis berkata, itu mah karena aku sekolahnya di desa aja. Sekarang di Jewa,
aku nggak bakalan bisa ranking 1 lagi. Karena kalian semua belajar di bimbel, sedangkan aku tidak. Jae yang mengetahui hal ini berkata, kalau dia akan memberikan semua latihan soal dari bimbelnya. Asal Sulgi mau ajarin metode yang Sulgi pakai untuk dapat ranking 1 di sekolahnya dulu. Tapi tepat di saat itu, Chaekyong dan Yeri memasuki ruangan tersebut. Ternyata ruangan itu adalah tempat untuk Jae, Chaekyong dan Yeri belajar private bareng. Melihat ada Chaekyong dan Yeri, Sulgi beserta Jae bergegas bersembunyi di dalam lemari. Karena mengira tidak ada siapa-siapa di ruangan itu, Chaekyong dan Yeri mulai dia menjelek-jelekan Jae. Tapi Jae yang mendengarnya dari dalam lemari hanya ketawa-ketawa aja. Gak berhenti di sana, Chaekyong dan Yeri pun nyamber jadi ngatain Sulgi. Karena Sulgi berasal dari keluarga miskin dan anak haram. Mendengar itu, Jae langsung menutup telinga Sulgi. Hal ini tentu membuat Sulgi merasa tersentuh oleh sikap Jae. Setelah Chaekyong dan Yeri pergi dari ruangan itu, Jae mengantar Sulgi ke lift yang lain. Agar saat Sulgi pergi dari rumah sakit itu, dia nggak berpapasan sama Chaekyong dan Yeri. Nah, karena Sulgi sudah tersentuh oleh kebaikan hati Jae, Sulgi pun memberikan gantungan kunci merchandise dari Universitas Korea kepada Jae. Setelah ini, kita melihat sedikit tentang bagaimana Yeri hidup. Dia adalah seseorang yang sangat amat memperhatikan penampilan, termasuk berat badannya. Yeri juga menderita anoreksia, penyakit yang suka memuntahkan makanan gitu biar badannya nggak gendut. Gak sampai di sana, Yeri juga ternyata punya banyak hutang. Ini anak SMA loh, kok punya hutang menggunung begitu, heran banget deh ya. Sementara itu, Chaekyong, dia mengganti seluruh buku kedokterannya menjadi buku hukum. Tadinya, Chaekyong mau masuk ke fakultas kedokteran, tapi nggak jadi dan dia beralih ke fakultas hukum. Di sisi lain, Sulgi kembali ke rumahnya, dan mulai mempelajari latihan soal yang tadi Jae berikan kepadanya. Nah masalahnya, Sulgi itu masih aja meminum obat-obatan yang membuat dirinya jadi lebih bisa berkonsentrasi. Keesokan harinya di sekolah, wali kelas mengumumkan kalau Nari yang adalah teman semaku Jae nggak masuk sekolah hari itu. Nah, jika absen sehari berarti, peringkat universitas yang akan kita tuju jadi turun 3 level. Tapi kalau para siswi menjadi pengurus kelas, peringkat siswi untuk masuk ke universitas yang diinginkan bisa naik 3 level. Dan kebetulan hari itu ada pemilihan ketua kelas. Wali kelas meminta jika ada siswa yang berminat untuk menjadi ketua kelas, boleh mengajukan diri. Setelah wali kelas meninggalkan kelas, tiba-tiba Sulgi membereskan tasnya dan pergi ke meja Jae sembari bertanya, apakah sekarang aku bisa duduk di sebelahmu? Tentu saja dengan tersenyum, Jae menerima Sulgi kembali. Saat istirahat, Yeri bertanya ke siswi lainnya tentang Nari. Yeri curiga gitu, kenapa kok tumben banget Nari nggak masuk sekolah gini? Ketika di dalam kelas, wali kelas mendapatkan kalau Chaekyong mengajukan diri menjadi ketua kelas. Tapi tiba-tiba, Jae mencalonkan Sulgi untuk menjadi ketua kelas. Padahal Sulgi nggak mau jadi ketua kelas. Sementara Chaekyong sangat ingin meraih posisi tersebut agar dia bisa unggul dalam pendaftaran universitas nanti. Karena ada 2 calon kandidat, kelas itu mengadakan pemungutan suara untuk memilih antara Chaekyong atau Sulgi. Berkat dukungan kuat Jae, akhirnya Sulgi memenangkan suara melawan Chaekyong. Selagi para siswi memberikan selamat kepada Sulgi, Chaekyong jadi marah. Dia bersikeras bahwa pemungutan suara itu dicurangi. Tapi Chaekyong tentu tidak dapat membuktikannya. Wali kelas juga menghentikan perdebatan ini dengan mengumumkan kalau Sulgi adalah ketua kelas, sementara Chaekyong yang akan menjadi wakil ketua kelas. Namun ini tidak berakhir di sana. Dengan manis, Jae bertanya ke wali kelasnya, Bu, bukankah seharusnya Chaekyong meminta maaf kepada Sulgi? Akhirnya, atas permintaan Jae, Chaekyong meminta maaf kepada seluruh kelas atas perilakunya. Malam itu, Sulgi terus mencoba memecahkan kata sandi ponsel ayahnya. Tapi pada saat yang sama, Sulgi menerima pesan dari Jae yang memintanya untuk bertemu. Sementara itu, ayah Jae menghadapi keluhan karena kelalaian medis. Tapi dia memerintahkan bawahannya agar kasus tersebut dinegosiasikan dan diselesaikan dengan cara memberikan uang damai kepada keluarga korban secara diam-diam. Di sisi lain, Sulgi menunggu kedatangan Jae di sebuah halte. Tapi Jae tidak kunjung tiba. Padahal Jae ada di atas gedung itu sembari memperhatikan Sulgi dari atas. Jae sepertinya sengaja membuat Sulgi menunggunya. Sulgi terus menunggu Jae, sampai akhirnya hujan pun turun. Karena itu, Sulgi berteduh dengan masuk ke sebuah tempat karaoke koin. Melihat ini semua, barulah Jae menyusul Sulgi ke tempat karaoke tersebut. Mereka berdua pun sempat bernyanyi bersama, dan Jae memuji betapa bagusnya suara Sulgi. Setelah itu, mereka berdua pun berjalan bersama sembari mengobrol. Kemudian, Jae mengajak Sulgi untuk berkunjung ke rumahnya. Jae bahkan meminta agar Sulgi menginap di rumah Jae, agar mereka berdua bisa pergi ke sekolah barengan besok.
Pada saat yang sama, Yeri yang sedang jogging malam tidak sengaja mendengar beberapa tante-tante di daerah itu sedang mendiskusikan bagaimana keluarga Nari telah menjual rumah mereka dengan harga yang lebih rendah dari harga pasarnya. Akhirnya, Jae dan Sulgi sampai ke rumah Jae. Mereka langsung disambut oleh anjing peliharaan Jae. Dari percakapan Jae dengan anjingnya, Sulgi jadi tahu kalau Jae punya seorang kakak perempuan. Tapi Jae tidak membahas hal itu lebih lanjut dan langsung memamerkan kamarnya kepada Sulgi. Tentu Sulgi sangat terkesan dengan kamar Jae yang didesain seolah-olah sedang berada di bawah lautan. Malam itu, Sulgi mandi berendam di bathtub kamar mandi Jae. Tapi tidak beberapa lama kemudian, Jae ikut masuk ke dalam bathtub itu dan mereka berdua pun akhirnya berciuman. Namun ternyata, semua itu hanyalah mimpi. Sulgi terbangun dengan kaget karena mimpinya itu, dan bergegas pergi ke kamar mandi. Tapi tentu aja nggak ada apa-apa di sana. Saat kembali ke tempat tidur, Sulgi melihat notifikasi pesan di ponsel Jae. Itu adalah pesan dari Nari, yang mengatakan kalau Nari akan meminta maaf kepada Sulgi. Bahkan Nari akan pindah sekolah. Nari bertanya, kalau dia pindah sekolah, Jae akan menghapus video itu kan? Karena penasaran, Sulgi mengambil ponsel Jae dan mulai membaca pesan di ponsel itu dengan ekspresi terheran-heran. Sementara di tempat lain, Chaekyong menyelidiki kasus pengajuan gugatan terhadap ayah Jae karena kelalaian medis. Korbannya ternyata adalah Woo Do-yuk. Woo Do-yuk adalah ayah kandung Sulgi yang juga pernah mengajar di SMA Jaehwa. Ternyata di ponsel Jae itu banyak banget foto-foto dokumen tentang Sulgi. Mulai dari identitas lengkap ayah Sulgi, status pernikahan ayah Sulgi dengan istrinya yang sekarang, nilai rapot Sulgi yang menginfokan kalau Sulgi selalu ranking 1 di sekolah lamanya, dan bahkan poster pencarian Sulgi hilang zaman dulu. Di sisi lain, Chaekyong mencoba mencari di internet tentang kelalaian medis yang dilakukan oleh ayah Jae, dan sepertinya dia menemukan sesuatu. Pagi harinya, Jae terbangun dari tidurnya, dan dia udah nggak menemukan Sulgi di sampingnya. Ternyata malam sebelumnya, saat Sulgi lagi mandi, Jae menginstal aplikasi pelacak di ponsel Sulgi. Jadi sekarang Jae bisa ngeliat tuh di mana Sulgi sedang berada. Ketika Jae dan ayahnya sedang sarapan bersama, mereka membahas tentang kakak Jae yang bernama Jenna. Dari percakapan mereka, kita jadi tahu kalau baru-baru ini Jenna menjalani ujian dan gagal lagi. Karena gagal terus, jadinya Jenna nggak pulang ke rumah. Tapi ayah Jae bahkan nggak berniat mencari putrinya itu. Di sekolah, Jae masuk ke kelasnya. Tapi Sulgi yang melihat Jae langsung segera pergi meninggalkan kelas. Melihat itu, Jae mengejar Sulgi dan bertanya, "Kenapa kok tadi Sulgi pulang duluan dan nggak nungguin Jae bangun?" Dengan nada datar, Sulgi menjawab, "Itu karena ibunya menyuruh Sulgi pulang. Jadi dia pulang duluan." Saat Sulgi dan Jae masuk ke ruang administrasi, mereka melihat Nari yang sedang mengurus kepindahannya. Dengan segera, Jae menarik Sulgi agar mereka bisa berpamitan dengan Nari. Kembali ke kelas, guru bahasa membagikan hasil karya tulis para siswi dan menegaskan kalau dari kelas itu hanya satu aja yang menurutnya terbaik, dan itu ditulis oleh Sulgi. Para siswi ingin agar guru bahasa membacakan tulisan Sulgi, tapi guru bahasa tidak melakukannya karena sepertinya tulisan Sulgi itu adalah tentang kehidupan pribadinya. Karena penasaran, Jae langsung meminta agar Sulgi memperlihatkan tulisannya. Tapi Sulgi mengatakan kalau nggak ada yang spesial kok dari tulisannya, dan segera menyimpan tulisannya itu ke dalam tasnya. Ketika jam istirahat, seorang siswi yang masih belum tahu siapa mendatangi meja Sulgi dan mengambil tulisan Sulgi. Jadi sewaktu Sulgi kembali ke mejanya, dia menyadari kalau karya tulisannya sudah menghilang. Keesokan harinya di kelas, tiba-tiba seluruh siswi di kelas itu mempunyai salinan tulisan Sulgi. Jadi sepertinya seseorang yang telah mengambil tulisan Sulgi, memfotokopi dan membagikan tulisan Sulgi ke setiap siswi di kelas itu. Saat Chaekyong membaca sekilas tulisan Sulgi, Chaekyong menyadari kalau ayah Sulgi dulu adalah guru di sekolah Jaehwa, dan ayah Sulgi juga adalah korban dari kelalaian medis ayah Jae. Melihat para siswi di kelas itu mulai membaca karya tulisan Sulgi, Jae langsung mengambil semua kertas itu dan memperingatkan mereka agar mereka nggak membaca tulisan Sulgi tanpa izin dari Jae. Sulgi yang melihat aksi Jae lalu mengajaknya untuk berbicara berdua. Sulgi kemudian memperlihatkan ponselnya kepada Jae. Di ponsel Sulgi terdapat semua foto-foto dokumen tentang Sulgi yang Sulgi ambil dari ponsel Jae sebelumnya. Sulgi bertanya, bukankah dari awal Jae sudah tahu Sulgi besar di panti asuhan? Dan ayah Jae adalah guru di Jaehwa yang meninggal baru-baru ini. Sulgi juga punya video yang Jae pakai untuk mengancam Nari. Ternyata di video itu, Jae menarik ikat rambut Nari, dan Jae ingin melakukan tes pada rambut Nari. Karena Jae tahu kalau Nari menggunakan narkoboy. Langsunglah Nari berlutut dan memohon agar Jae tidak menyebarkan video tersebut. Sekarang dengan tampang tidak bersalah, Jae mengatakan kepada Sulgi, seharusnya Sulgi berterima kasih kepada Jae, karena Jae menyingkirkan semua sampah yang mengganggunya.
sembari mengembalikan ponsel Sulgi. Tapi Sulgi bertanya, kenapa Jae punya data pribadi Sulgi? Buat apa kan gitu? Namun Jae nggak mau membahas dan menjawab pertanyaan Sulgi tersebut. Jadi Sulgi menantang Jae dengan mengatakan kalau dirinya lah yang diam-diam membagikan tulisannya kepada seluruh siswi di kelas. Sulgi menegaskan kalau dia nggak malu dengan latar belakang hidupnya yang sulit, sembari mengklaim kalau Jae tidak tahu apa-apa tentang Sulgi. Di kelas, Chaekyong mendatangi Sulgi untuk mengajaknya ke acara pelantikan ketua OSIS yang baru. Di sana, Chaekyong tanya, apakah benar ayah Sulgi itu Woo Do-yuk, yang pernah menjadi guru di SMA Jaehwa? Jika benar, berarti ayah Sulgi meninggal di pusat medis J kan? Sulgi tentu bingung, kok Chaekyong bisa tahu? Chaekyong kembali menjelaskan, kalau sekarang ini ibu tiri Sulgi sedang menuntut ayah Jae karena kelalaian medis yang terjadi pada ayah Sulgi. Dan ibu Chaekyong lah pengacara yang menangani kasus kelalaian medis tersebut. Sulgi mengklaim kalau dia sama sekali nggak tahu tentang hal ini. Dalam perjalanan pulang, Chaekyong mengklaim kalau Jae sengaja mendekati Sulgi agar ayah Jae bisa berdamai dengan ibu tiri Sulgi. Jadinya kasus kelalaian medis ayah Jae bisa selesai. Mendengar Chaekyong begitu baik, Sulgi tanya, kenapa kok Chaekyong baik banget sama Sulgi? Chaekyong menjawab, kalau dia begini bukan karena dia menyukai Sulgi atau apapun itu. Chaekyong hanya punya rasa rendah diri terhadap Jae. Jadi sepertinya Chaekyong ingin melihat Jae jatuh. Saat Sulgi kembali ke rumahnya, dia mulai menggeledah rumah ibu tirinya itu untuk menemukan berkas dokumen tentang gugatannya kepada ayah Jae. Saat sedang mencari, Sulgi menemukan kalau ada dokumen klaim asuransi sebesar 500 juta won, serta beberapa surat kaleng di sebuah amplop berwarna hijau. Surat-surat itu tertulis hukum sebab akibat. Tidak ada rahasia yang abadi di dunia ini. Menurutmu, kenapa suamimu bisa meninggal? Setelah melihat ini semua, tentu saja Sulgi makin kepikiran. Tapi dia tidak mengkonfrontasi ibu tirinya tentang semua hal ini. Lalu kita melihat kalau ujian tengah semester akan diadakan 8 hari lagi. Sulgi menghadapi persiapan ujian tengah semester ini dengan pergi ke psikiater terdekat untuk meminta obat yang biasanya dia beli secara ilegal. Tapi kali ini Sulgi tidak dapat memperolehnya, karena psikiater itu mengharuskan Sulgi untuk melakukan tes yang harganya cukup mahal. Sedangkan Chaekyong, dia mengalami sakit hate yang membuatnya menderita dan sangat mengganggunya dalam belajar. Sehingga dia pergi ke dokter kandungan dan minta dipasangkan KB, agar lapisan rahimnya menipis. Sehingga membuat Chaekyong tidak hate. Sementara Jae, dia belajar sembari mendapatkan infus dari rumah sakit ayahnya. Karena Sulgi nggak bisa mendapatkan obat yang biasa dia minum, dia berusaha mengunjungi beberapa klinik psikiater. Tapi hasilnya nihil. Sulgi tetap tidak bisa mendapatkan obat yang diinginkannya. Dalam perjalanan pulang, Sulgi mendapatkan telepon dari Sujin. Sujin ini adalah teman kerjanya dulu saat mereka kerja membeli obat dengan resep palsu. Sujin memohon agar Sulgi meminjamkannya 1 juta won. Tapi Sulgi langsung mematikan panggilannya dan bahkan memblokir nomor Sujin. Setelah itu, Sulgi mencari di internet tentang obat yang biasa dia minum. Nama obatnya adalah Concerta. Dia akhirnya menemukan satu akun yang menjual obat itu. Nama akun itu adalah Consortin. Tapi Consortin meminta Sulgi untuk memasukkan kode sebelum membeli. Karena baru pertama kali beli online kayak begini, Sulgi bingung harus masukin kode apa. Lalu Sulgi lihat ke profile picture Consortin. Di profile picture Consortin ada foto burung dari kertas origami. Sulgi jadi ingat kalau teman sekelasnya yang bernama Ara pernah memberikannya burung kertas tersebut. Untungnya, Sulgi masih menyimpan burung kertas itu. Dia membuka lipatan burung kertasnya dan menemukan sebuah kode di sana. Langsunglah Consortin tanya, kamu butuh apa? Dengan segera Sulgi menuliskan pesanannya. Terungkap kalau memang benar, Ara lah pemilik akun Consortin itu. Dia menyuruh Sulgi untuk menaruh 100.000 di lemari perlengkapan kebersihan taman bermain X 1 jam lagi. Tapi setelah itu, Ara menuliskan pesan kepada akun bernama Dive. Ara meminta stok obat itu kepada Dive. Dive berkata obatnya ready stock. Ini untuk pelanggan baru apa lama? Ara menjawab, itu pelanggan baru. Dari kodenya sepertinya itu kode dari murid pindahan. Wah, berarti Ara tahu nih kalau Sulgi yang mau membeli dari dia. Tapi siapakah orang di balik akun Dive? Seperti yang diinstruksikan, Sulgi langsung menaruh uangnya di lemari perlengkapan kebersihan. Dan dia pun pergi. Lalu seseorang datang ke lemari perlengkapan kebersihan dengan menggunakan skateboard. Dia mengambil uang itu dan kemudian menaruh obatnya. Tapi Sulgi ada di sana untuk memergoki orang tersebut. Dan ternyata orang itu adalah Jae. Tapi Jae nggak kaget dengan kehadiran Sulgi. Karena tadi kan Ara sudah kasih tahu. Berarti terjawab sudah ya. Dive itu adalah Jae. Jae menyindir Sulgi. Oh, jadi metode belajarmu itu adalah dengan menggunakan obat itu. Sangat mengecewakan ya.
Sebelum Jay pergi dari sana, dia mengatakan kalau obat yang Sulgi pesan itu sedang kosong. Jadi dia memberikan obat yang lebih kuat dari itu, dan menyuruh Sulgi untuk mencobanya. Mendengar itu, Sulgi langsung menghentikan Jay, dan memintanya untuk mengembalikan uangnya. Intinya, Sulgi nggak jadi beli deh. Jay bertanya, kamu yakin? Emang bisa tanpa obat kamu mempersiapkan ujian tengah semester dengan baik? Di Jewa, semua orang mengandalkan obat untuk tetap terjaga dan belajar. Jay kemudian mengajaknya bertaruh. Jika dalam ujian tengah semester ini Sulgi mendapatkan nilai yang lebih baik dari Jay akan memberitahu Sulgi mengapa dan bagaimana Jay mendapatkan seluruh data Sulgi. Jadi kalau Sulgi ingin mengalahkan Jay, Sulgi harus meminum obat itu. Jay bahkan memberikan latihan soal dari tempat bimbelnya kepada Sulgi. Di tempat lain, Yeri mendatangi sebuah klub malam. Dia ternyata ingin menjual dirinya untuk menghasilkan uang. Sedangkan Sulgi, dia membuka kiriman dari Jay tadi itu. Ternyata obatnya diselipkan di dalam pembalut wanita dong. Buset dah siswi-siswi ini ya. Kembali ke klub malam. Sebelum Yeri meninggalkan tempat itu, seorang detektif menanya Yeri tentang foto seorang perempuan. Yeri bertanya, apakah orang itu menipu uang seseorang? Detektif menjawab, kalau Yeri nggak perlu tahu tentang itu. Akhirnya, Sulgi memutuskan untuk meminum obat dari Jay. Dan efeknya tentu lebih dahsyat dari sebelumnya. Biasanya Sulgi hanya merasa seperti sedang tenggelam di dalam air. Tapi kali ini, Sulgi melihat air membanjiri tempatnya berdiri. Kemudian kita diajak ke kilas balik bagaimana Yeri tumbuh besar nih sahabat nonton. Hari itu, Yeri kecil diajak oleh ibunya yang sedang bekerja di klub malam. Nah, sewaktu ibu Yeri sedang giliran untuk menemui pelanggan, Yeri malahan membuat keributan dengan memasuki salah satu ruangan di klub malam dan bernyanyi dengan percaya diri di atas meja di ruangan tersebut. Karena melihat putrinya begitu doyan tampil, ibu Yeri memutuskan untuk menjadikan Yeri sebagai bintang cilik. Demi menggapai mimpi ibunya, Yeri nggak diperbolehkan makan selama beberapa hari, supaya Yeri nggak terlihat gendut saat audisi. Tapi saat audisi, ibu Yeri sadar kalau Yeri nggak berbakat. Jadi dia melakukan hubungan terlarang dengan salah satu juri audisi tersebut. Ya, agar Yeri dilulusinlah dari audisinya. Mirisnya, hal ini disaksikan oleh Yeri. Yeri tentu mengkonfrontasi ibunya itu. Dan sejak saat itu, Yeri nggak lagi menjadi bintang cilik. Yeri tumbuh besar dengan menutupi kekurangannya melalui postingannya di media sosial, yang membuatnya seolah-olah Yeri sangat menikmati hidupnya. Yeri juga rajin mengumpulkan aib orang lain, karena mungkin saja suatu saat hal itu bisa berguna bagi Yeri untuk memeras orang tersebut. Terungkap juga, kalau Yeri lah yang memposting foto ketika Sulgi memberi seragam bekas Jewa kemarin itu. Kembali ke waktu sekarang, suatu pagi saat ayah Jay sedang jogging, Yeri menghampirinya. Yeri mulai meluncurkan aksinya untuk memeras ayah Jay. Yeri mengatakan, Om sedang mencari putri pertama Om ya. Semua orang loh mengira kakak Jay bersembunyi di suatu tempat untuk mempersiapkan ujian ulang. Tapi sepertinya nggak begitu ya. Sepertinya sesuatu terjadi kepada kakak Jay. Makanya, sampai Om nggak bisa melaporkan hal ini kepada polisi. Tapi mulutku ini loh, nggak bisa diam begitu aja Om. Perlu disumpel sama berlian atau emas gitu loh Om buat diem. Tapi ayah Jay nggak diem aja digituin sama anak bau kencur. Ayah Jay berkata, kalau memang dia sedang mempertimbangkan untuk membiayai Yeri, tapi itu semua tergantung dengan apa yang bisa Yeri berikan sebagai imbalannya. Kita lalu kembali ke kelas. Saat itu waktunya ujian tengah semester dimulai. Para siswi mulai mengerjakan soal ujian tersebut, dan Sulgi kaget. Karena ternyata soal-soal ujian itu semuanya sama persis dengan soal-soal ujian dari tempat bimbelnya Jay. Setelah waktu ujian tengah semester berakhir, pengumuman tentang peringkat nilai mereka pun dipajang. Ternyata, Jay dan Sulgi menduduki peringkat pertama untuk seluruh kelas 3 SMA di Jewa. Tapi hal ini membuat para siswi merasa tidak senang kepada Sulgi. Gak sampai di sana, tiba-tiba Sulgi mendapatkan telepon dari Sun Sim. Sun Sim adalah atasannya Sulgi dulu yang adalah pengedar narkoboy. Mau nggak mau Sulgi akhirnya pergi menemui Sun Sim. Sun Sim tanya, apakah teman-teman Sulgi tahu kalau Sulgi tumbuh besar di panti asuhan? Dan bahkan pernah mengkonsumsi narkoboy yang Sulgi curi dari Sun Sim. Sun Sim tiba-tiba menarik Sulgi dan mengancamnya dengan pisau. Sun Sim menanyakan keberadaan Sujin. Tapi Sulgi nggak tahu apa-apa tentang Sujin. Karena melihat Sulgi tidak tahu tentang itu, Sun Sim menagih uang dari obat yang Sulgi curi dulu. Suatu Sulgi bekerja dengan Sun Sim. Tapi Sulgi mengatakan kalau dia orang miskin. Mana bisa bayar itu? Sun Sim menjawab, kalau dia akan kembali seminggu lagi untuk menemui Sulgi. Setelah itu, Sulgi naik ke bus untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Medis J. Tapi tidak semua siswi mendapatkan kesempatan ini. Hanya 20 siswi di peringkat teratas saja yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Seluruh siswi diminta untuk berganti pakaian dan menaruh semua barang bawaannya pada loker di ruang ganti. Saat Sulgi hendak menampung air seninya, dia mulai panik kan? Dia takut nih obat yang diminumnya akan terdeteksi pada pemeriksaan medis ini.
Tapi tiba-tiba Jae mengirimi Sulgi pesan dan meminta Sulgi untuk menemuinya. Akhirnya Sulgi naik ke atap gedung untuk menemui Jae. Saat itu Jae sedang berdiri di pinggiran atap gedung. Sulgi lalu berlutut dan memohon kepada Jae untuk membantunya. Sebagai imbalannya, Sulgi akan setuju untuk menyuruh ibu tirinya berdamai dengan ayah Jae. Tapi Jae tidak menginginkan hal itu. Dia malah bertanya apa yang Sulgi inginkan. Sulgi berkata kalau dia ingin agar hasil pemeriksaan medisnya menunjukkan angka yang normal, agar dia nggak ditindas oleh para siswi di Daewha. Sulgi hanya ingin belajar agar bisa masuk ke fakultas kedokteran di Universitas Korea. Mendengar itu, Jae hanya tersenyum dan turun dari atas atap, lalu menghampiri Sulgi dan mengulurkan tangannya. Jae berkata kalau dia sudah melindungi Sulgi sebelumnya, tapi sekarang Jae juga berniat menolongnya. Jae lalu memberikan sebotol air seni untuk Sulgi. Jae menegaskan, ketika dia melihat namanya bersanding dengan nama Sulgi di peringkat pertama, Jae merasa sangat senang. Sulgi lalu meminta Jae untuk menepati janji yang kemarin itu, di mana Jae akan memberitahu Sulgi kenapa dan gimana Jae mendapatkan data pribadi Sulgi. Akhirnya Jae menjawab kalau dia mengambil data Sulgi dari meja kantor ayahnya. Tentu Jae merasa aneh, kok bapaknya punya data ayah Sulgi sebanyak itu? Setelah menjawab pertanyaan Sulgi, Jae memberikan syal kepada Sulgi dan dia pun pergi. Kemudian kita melihat para siswi tidur karena obat anestesia yang diberikan saat pemeriksaan endoskopi. Tapi Yeri yang telah siuman duluan segera mengambil gelang tangan Sulgi dan pergi menuju loker Sulgi. Untungnya, Jae juga sudah sadar saat itu, dan dia melihat aksi Yeri ini. Jadi Jae mencoba mengikuti Yeri, namun seorang dokter menghentikan Jae dan memintanya untuk kembali beristirahat. Setelah pemeriksaan medis, para siswi lanjut ke acara festival sekolah. Di sana, Bomsu membeli obat kuning lagi dari Ara dan meminumnya melebihi dosis. Hal ini tentu sangat mengejutkan Ara. Ngapain kan minum obat kuning itu sampai 2 biji? Secara ujian tengah semester sudah selesai. Di toilet, Yeri mengeluarkan sebuah ponsel. Ternyata Yeri mencuri ponsel ayah Sulgi. Tapi ponsel itu kehabisan baterai. Tepat di waktu itu Bomsu masuk ke toilet dan mencuci mukanya. Yeri meminta agar Bomsu mencarikan alat charger ponsel untuk ngecas ponsel ayah Sulgi. Pembicaraan mereka ini kedengaran oleh Ara yang ternyata dari tadi ada di dalam salah satu toilet itu. Langsunglah Ara melaporkan hal ini kepada Jae. Di sisi lain, Yeri terus mencari casan untuk mengisi daya baterai di ponsel curiannya itu. Dan akhirnya dia menemukan casan yang sesuai. Jadi Yeri meninggalkan ponsel tersebut di sana. Sedangkan Jae dan Sulgi, mereka bersenang-senang dan bergembira bersama di tempat mandi bola gitu. Kemudian kita melihat Yeri menghampiri ayah Jae di parkiran mobil. Yeri menceritakan kalau dia sudah mengambil ponsel Sulgi. Tapi sepertinya itu bukan ponsel Sulgi, karena wallpapernya foto guru Woo Do-yuk. Sepertinya Yeri belum tahu kalau Woo Do-yuk adalah ayah Sulgi. Yeri lalu meminta hadiah yang lebih besar untuk pencapaiannya kali ini. Ayah Jae pun setuju, asal Yeri bisa membawakan ponsel itu kepadanya malam ini. Ketika Sulgi dan Jae sedang menikmati kembang api, tiba-tiba Jae mendapatkan pesan dari Ara. Ternyata Ara mengirimkan Jae sebuah foto. Itu adalah foto di mana Yeri menemui ayah Jae di mobil tadi. Tepat pada waktu itu, Chaekyong mendatangi Sulgi. Jadi Jae pun meninggalkan Sulgi untuk menindaklanjuti foto yang baru saja didapatkannya. Chaekyong berkata, "Duh Sulgi, dari tadi aku cariin kamu loh. Teleponin kamu sudah ratusan kali tapi kamu kok nggak angkat-angkat." Mendengar itu, Sulgi lalu memeriksa ponsel di tasnya. Dan saat itulah dia menyadari kalau ponsel ayahnya sudah menghilang. Jae lalu telepon sama Ara. Ara menjelaskan kalau sepertinya Yeri mengambil ponsel guru Woo Do-yuk. Dan ponsel itu ada di stand kencan buta bagian cowok. Langsunglah Jae pergi ke sana. Untung aja, Jae menemukan ponsel tersebut. Setelah menemukan ponsel itu, Jae pun ke toilet untuk melihat isi ponsel tersebut. Karena ponsel itu terpasang kode sandi, Jae memeriksa seluruh dokumen Sulgi yang dia miliki. Lalu akhirnya, Jae dapat membuka kode sandi ponsel ayah Sulgi. Kode itu adalah tanggal di mana Sulgi menghilang dulu. Sementara itu, Yeri kembali ke stand kencan buta bagian cowok dan tidak menemukan ponsel curiannya. Hal ini tentu saja membuat Yeri kesal. Di toilet, Jae menemukan pesan dari ayah Jae untuk ayah Sulgi, di mana ayah Jae mengancam ayah Sulgi dengan satu video. Itu adalah video saat ayah Sulgi berhubungan dengan salah satu siswi, dan siswi itu bernama Yujena. Di sisi lain, Sulgi terus berusaha untuk mencari ponsel ayahnya. Dan ketika Sulgi mencari di stand makanan, ayah Jae bertanya apa yang sedang Sulgi cari. Sulgi mengatakan kalau dia sedang mencari ponselnya. Ayah Jae yang melihat Yeri pun langsung meminta Yeri untuk membantu Sulgi. Palsu banget dah ini manusia satu ya. Tepat di saat itu, Bomsu juga ada di sana dengan kondisi yang tidak stabil. Bomsu berbicara kepada ayah Jae. Bomsu mengatakan kalau tadi dia baru saja melihat Jena.
sepertinya Jenna makin kurus. Obat pelangsing apa yang Jenna konsumsi? Kayaknya Jenna adalah nama dari kakak Jay. Karena Bomsu terus berbicara ngawur, Yeri mendorongnya sampai dia terjatuh. Bomsu tidak senang dengan perilaku Yeri. Jadi dia langsung mengambil pisau dan mengancamnya di depan semua orang di festival itu, yang membuat Yeri terluka. Di saat kekacauan ini terjadi, Jay sedang berada di ruangan tempat ayah Sulgi dan Jenna melakukan hubungan. Namun tiba-tiba seseorang memasuki ruangan tersebut. Setelah melihat Yeri terluka, Bomsu nggak berhenti di sana. Dia langsung mengarahkan pisaunya dan menusuk lengan Sulgi. Bukannya nolong, semua orang yang melihat ini langsung berhamburan pergi. Sedangkan ayah Jay malahan tertawa senang karena hal ini. Sedangkan Jay, dia akhirnya mendapati kalau orang yang menghampirinya adalah kakaknya. Kita lalu melihat bagaimana Jenna tumbuh. Dulu saat Jenna sedang berlomba mengerjakan soal dengan Jay di depan ayahnya, Jenna sebenarnya bisa selesai duluan. Tapi dia nggak tega kalau harus memukul Jay. Jadi dia mengalah. Gak hanya itu, Jenna tumbuh besar dengan merawat Jay. Tapi suatu hari di gereja, Jenna tiba-tiba ambruk dan pingsan. Saat diperiksa, ternyata Jenna menderita penyakit narkolepsi. Itu adalah penyakit gangguan tidur kronis. Yang berarti ada sesuatu yang nggak benar di otak Jenna. Meskipun tahu nih kalau putrinya menderita penyakit, ayahnya tetap aja menyuruh Jenna untuk belajar dengan rajin. Dan berharap Jenna bisa mendapatkan ranking 1 di sekolahnya. Lalu mengejar ketinggalannya dari Jay. Buset deh pak, sadar woi. Karena tidak tahan dengan tekanan yang intens dari bapaknya, suatu malam Jenna mendatangi sekolah dan membawa ruang fotokopi. Dia ingin mencuri soal ujian gitu. Tapi ayah Sulgi yang sedang bertugas patroli memergoki Jenna. Namun Jenna tiba-tiba pingsan lagi. Sehingga ayah Sulgi membaringkannya di sofa dalam ruangan itu. Saat Jenna kembali siuman, dia kaget dan langsung berlutut di depan ayah Sulgi. Memohon agar ayah Sulgi nggak melaporkan tindakannya tadi itu. Ayah Sulgi bertanya, kenapa Jenna melakukan ini semua? Tapi Jenna tidak menjawab pertanyaan itu dan memeluk ayah Sulgi. Di sanalah mereka melakukan aksi liar tersebut. Kembali ke saat ini, Jenna tanya kenapa Jay di sini. Apa Jay udah tahu kalau ayah mereka lah yang telah menghabisi ayah Sulgi? Tanpa aba-aba, Jenna langsung menerjang Jay demi mendapatkan ponsel ayah Sulgi. Tapi dalam proses rebut-rebutan itu, ponsel ayah Sulgi terjatuh. Melihat itu, Jenna langsung lompat dari jendela untuk mencari ponsel ayah Sulgi. Tapi seorang satpam memergoki Jenna, sehingga Jenna kabur dari sana. Sementara ayah Jay menghampiri Sulgi yang terluka dan membalut lukanya. Hal ini didokumentasikan oleh para murid di sana. Aduh, pansos banget deh sih pak. Dan pada akhirnya, Jay menemukan ponsel ayah Sulgi yang terjatuh tadi itu, dan kemudian menyimpannya. Pada saat yang sama, sekolah mengumumkan kalau festival sudah selesai, dan para siswi disuruh kembali masuk ke kelas. Jay yang mendengar pengumuman itu langsung mendatangi Chaekyong dan menanyakan apa yang terjadi. Chaekyong menjelaskan kejadiannya, dan Jay langsung bergegas ke rumah sakit untuk menyusul Sulgi. Akhirnya, Jay berhasil masuk ke ruang operasi saat ayahnya sedang menjahit luka di lengan Sulgi. Jay pun membantu ayahnya untuk menjahit lengan Sulgi. Karena perilaku aneh Bomsu, wali kelas akhirnya menggeledah seluruh barang di kelas tersebut. Tentu hal ini membuat Ara khawatir. Namun, loker Sulgi dan Jay tidak diperiksa karena mereka sedang tidak ada di tempat. Di rumah sakit, ibu tiri Sulgi mengkonfrontasi ayah Jay. Dia nggak suka banget Sulgi dirawat di rumah sakit tempat suaminya meninggal. Apalagi mereka masih ada gugatan kasus yang tertunda. Namun ayah Jay bersikeras untuk merawat Sulgi dan memberikannya kamar VIP. Saat Jay sampai di rumahnya, Ara menelepon Jay dan mengatakan kalau dia khawatir dengan kasus Bomsu. Ara takut mereka berdua akan ketahuan jualan obat. Mendengar itu, Jay langsung lepas tangan. Dia bilang, enggak, aku nggak terlibat. Ara membalas, lah nggak terlibat gimana sih? Kan kamu yang menyuplai obatnya. Jay berkata, lah yang tahu aku menyuplai obat ke kamu kan cuma kamu doang. Ara menjawab, enggak, sekarang Sulgi juga tahu. Kemarin dia memergoki kamu kan yang menaruh obat untuk Sulgi di lemari pembersih. Mendengar itu, Jay jadi kepikiran. Di sisi lain, Ibu Chaekyong mendapati kalau putrinya telah menyimpan pisau yang tadi dipakai oleh Bomsu untuk menyerang Yeri dan Sulgi. Chaekyong ingin hal ini nggak ditutupi dari publik. Tapi Ibu Chaekyong ingin agar hal ini tidak disebarluaskan. Jadi dia mengambil pisau tersebut dari Chaekyong. Tapi ternyata seseorang telah mengupload video penyerangan Bomsu ke internet. Namun siapakah yang melakukan hal ini? Di rumah sakit, Sulgi akhirnya siuman. Dia melihat ponselnya dan menemukan postingan video kejadian penyerangan dirinya di media sosial. Tepat pada waktu itu, Jay menghampiri Sulgi sembari memeluknya dari belakang. Jay menanyakan kabar Sulgi. Jay bahkan menyiapkan kursi roda untuk membawa Sulgi jalan-jalan di halaman rumah sakit. Di sana Sulgi tanya, apa Jay melihat ponsel lain Sulgi? Itu adalah ponsel ayah Sulgi.
Sulgi bahkan belum bisa memecahkan kode sandinya, tapi ponsel itu sudah hilang. Jay mengatakan kalau sepertinya ayah Sulgi bukanlah orang yang baik, karena ada rumor yang mengatakan kalau ayah Sulgi pernah tidur dengan salah satu siswi. Mendengar itu, Sulgi menjadi kesal dan pergi meninggalkan Jay. Tapi sewaktu Sulgi hendak masuk ke dalam rumah sakit, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Jadi dia memutarlah lewat jalan belakang. Ketika itulah Sulgi nggak sengaja melihat ayah Jay menyuruh beberapa orang untuk membawa tas hitam seukuran tubuh manusia, yang seperti memang sedang mengangkut tubuh manusia yang sudah kehilangan nyawanya. Mereka mengangkutnya ke dalam sebuah truk. Setelah semuanya pergi, Sulgi cepat-cepat masuk ke dalam rumah sakit. Pada saat yang sama, Sunsim menelepon Sulgi dan mengolok-oloknya karena kejadian tadi di sekolah. Rupanya Sunsim juga ada di sekolah Sulgi saat festival dan penyerangan terjadi. Sunsim terus menanyakan keadaan Sujin. Sementara Sulgi masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan itu ada juga tas hitam yang sebelumnya Sulgi lihat. Tapi Sulgi kaget karena tiba-tiba kaki manusia mencuat keluar dari dalam tas hitam tersebut. Bersama dengan itu, seseorang menghampiri Sulgi. Sementara itu, Jay berjalan pulang ke rumahnya. Tapi tiba-tiba dia disetrum dan terjatuh pingsan. Ternyata yang menyetrum Jay adalah Jenna. Jenna pengen Jay menyerahkan ponsel ayah Sulgi kepadanya. Tapi Jay tetap nggak mau berikan. Di sana Jay tanya, apakah ayah mereka tahu hubungan Jenna dengan ayah Sulgi? Jenna pun mengangguk. Jay jadi berpikir, mungkin karena itulah ayah mereka menghabisi ayah Sulgi. Tapi masalahnya, mereka nggak punya bukti langsung apapun. Namun Jenna meyakinkan Jay kalau dirinya adalah bukti itu sendiri. Jay lalu memberikan Jenna sebuah ponsel agar mereka bisa berkomunikasi. Kembali ke Sulgi, ternyata orang yang menghampirinya adalah ayah Jay. Ayah Jay memberikan isyarat kepada Sulgi sehingga Sulgi menyudahi teleponnya dengan Sunsim. Ayah Sulgi berkata kalau tubuh-tubuh manusia di ruangan ini adalah tubuh yang dibuang dan tidak ada keluarga yang mencarinya. Maka karena itu ayah Sulgi menggunakan tubuh manusia yang sudah meninggal itu untuk latihan operasi. Tapi Sulgi tahu kalau hal itu nggak legal. Mendengar itu, ayah Jay membenarkan perbuatannya dengan berkata, pemerintah bakalan repot dan mengeluarkan banyak uang untuk pemakaman massal. Jadi lebih baik kalau saya yang pakai tubuh-tubuh manusia tersebut. Ayah Jay juga memperingatkan Sulgi untuk tidak takut dengan hal seperti ini jika Sulgi mau masuk ke fakultas kedokteran. Setelah itu, ayah Jay membiarkan Sulgi pergi. Keesokan harinya di sekolah, wali kelas mengumumkan kepada seluruh siswi kalau ada detektif datang ke sekolah untuk menyelidiki kejadian penyerangan bom Su kemarin di festival. Wali kelas meminta seluruh siswi untuk bekerja sama dengan detektif tersebut. Jadi satu persatu siswi di kelas itu diinterogasi. Ada yang bilang kalau bom Su memang jarang bergaul. Ada yang bilang kalau bom Su itu suka banget minum obat. Tapi dia nggak tahu obat apaan itu. Saat cek yang diinterogasi, dia berkata kalau pasti ada sesuatu yang nggak benar. Karena hari itu bom Su berkeringat banyak. Dia minum air terus-menerus dan juga matanya penuh dengan pembuluh darah pecah. Sedangkan Yeri, dia bilang nggak tahu apa-apa. Orang dia juga korbankan kemarin itu. Sementara Ara, dia bilang kalau bom Su itu mungkin stres saja. Karena dia nggak masuk peringkat 20 besar karena Sulgi masuk ke sekolah ini. Setelah ini, kepala sekolah Jaehwa mengadakan pertemuan antara bom Su, pengacaranya dan orang tuanya, beserta dengan Sulgi dan ibu tirinya. Kepala sekolah sangat menyayangkan kejadian ini bisa terjadi dan berharap masalah ini tidak diperpanjang. Tapi ibu tiri Sulgi berkata, kalau seharusnya kepala sekolah meminta maaf dulu dong kepada Sulgi. Masa kepala sekolah malahan membiarkan korban dan pelaku saling berhadapan begini sih? Mendengar itu, pengacara bom Su mengatakan kalau bom Su melakukan hal ini karena Sulgi yang memulainya. Bom Su lalu memulai membuat pernyataan bohongnya. Dia memfitnah Sulgi dengan mengatakan kalau Sulgilah yang memberikan bom Su obat-obatan itu agar dapat membuat suasana hati menjadi lebih baik. Sulgi kaget banget, kok bisa-bisanya bom Su memfitnah Sulgi kayak gini? Sulgi membela dirinya dan mengatakan kalau dia tidak pernah memberikan obat apapun kepada bom Su. Tapi masalahnya, wali kelas dan kepala sekolah percaya kalau Sulgi adalah pengedar. Jadi mereka akan membuat komite disiplin untuk memutuskan apakah Sulgi akan dikeluarkan dari sekolah atau tidak. Gak sampai di sana, tiba-tiba detektif datang dan meminta untuk berbicara dengan Sulgi. Detektif menanyakan apakah Sulgi pernah mencuri obat dari pusat medis J dan kemudian menjualnya kepada teman-teman sekelasnya. Sulgi terus mengatakan kalau bukan dia. Tapi detektif berkata kalau dia punya CCTV saat Sulgi kemarin itu melakukan pemeriksaan fisik di pusat medis J. Dan dari CCTV, Sulgi terlihat berkeliling rumah sakit untuk mencari ruang obat. Padahal hari itu, Sulgi hanya berusaha untuk menghampiri J di atap gedung rumah sakit. Detektif lalu menyuruh Sulgi untuk mengatakan hal yang sebenarnya sekarang.
Karena sudah terpojok, Sulgi mengatakan kalau yang menjual obatnya adalah Jae. Setelah mengatakan itu, Sulgi pun masuk ke kelas seperti biasanya. Nah, ketika Sulgi hendak pulang dari sekolah, kali ini Sun Sim dengan berani mendatangi kelas Sulgi. Dia masuk ke dalam kelas dan membawakan tas Sulgi. Mereka pun segera pergi dari sana. Sulgi lalu mampir ke tempat Sun Sim menginap. Di sana Sun Sim tanya, dari mana Sulgi bisa dapat obat selama dia pindah ke Seoul? Sulgi menjawab kalau dia beli secara online. Sun Sim berkata, kalau penjualan obat di daerah Sulgi sekarang tuh dikuasai oleh seorang siswi SMA. Sun Sim akan membuat siswi itu tidak bisa lanjut mengedarkan. Lalu Sun Sim dan Sulgi yang akan mengambil alih pengedaran obat tersebut. Sun Sim juga meminta Sulgi untuk kembali mengontak akun online yang menjual obat tersebut. Setelah itu, Sun Sim meminta username dan password Sulgi, agar dia bisa memantau chattingan itu juga. Di sisi lain, Jae mengkonfrontasi ayahnya. Ternyata ayah Jae lah yang memfitnah Sulgi. Tapi ayah Jae malahan berkata, udahlah, manfaatkan aja kesempatan ini, dan jangan berjualan obat lagi. Mendengar itu, Jae mengancam ayahnya dengan mengatakan kalau dia sudah mendapatkan ponsel ayah Sulgi. Dan video itu adalah bukti kalau ayah Jae menghabisi ayah Sulgi. Namun ayah Jae berkata, oh ya udah, sebarin aja. Nanti yang kena juga Sulgi kok. Ayahnya bahkan memperkaos muridnya sendiri. Jae berkata, kalau gitu aku telepon Jenna ya. Tanya ke dia, apakah benar dia diperkaos atau memang dia yang menyerahkan dirinya. Melihat Jae menelepon, ayahnya langsung menghentikannya. Tapi ternyata Jae menelepon Chaekyong. Jae mengolok-olok ayahnya dengan berkata, gimana aku bisa menelepon Jenna? Kan dia udah kabur. Dan aku nggak tahu di mana sekarang. Wah, ini bapak dan anak main politik-politikan nih. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Jae menghampiri Ara dan menanyakan kemana semua obat di ruang klub. Ara menjawab kalau dia sudah menjual semuanya. Ternyata Ara menjual sebuah obat itu kepada Sulgi. Karena kemarin Sun Sim suruh Sulgi untuk pura-pura mengontak penjual obat kan. Ara juga udah memanggil polisi untuk datang ke lokasi mereka janjian. Lokasinya di stasiun Gangnam Loker 4. Intinya, Ara berharap kalau Sulgi akan ketangkap polisi saat mengambil obat tersebut. Mendengar itu, Jae segera pergi mengejar Sulgi sembari mengambil ponsel Ara. Jae pun menelepon Sulgi, tapi Sulgi menghiraukan panggilan teleponnya. Karena putus asa, Jae menyuruh Jenna untuk ke stasiun Gangnam. Dengan iming-iming, Jae akan menyerahkan ponsel ayah Sulgi kepadanya. Sementara itu, Sulgi sudah tiba di stasiun Gangnam. Dan Susi mengawasi Sulgi dari jauh. Tiba-tiba Sulgi mendapatkan pesan dari penjual obat yang mengatakan kalau transaksinya pindah tempat. Padahal itu adalah Jae yang sedang menggunakan ponsel Ara. Sedangkan Jenna, dia datang ke loker stasiun Gangnam. Dan sewaktu dia melihat loker itu, isinya bukan ponsel melainkan obat. Sementara Sulgi, dia selamat karena Jae menyelamatkannya. Jae pun menemukan Sulgi dan mengajaknya kabur dari sana. Tapi saat Jenna hendak keluar dari stasiun, dia ditangkap oleh petugas rumah sakit yang membawanya dengan ambulans. Sun Sim pun melihat kejadian ini. Dan di belakang mobil ambulans itu, ada ayah Jae yang mengikutinya. Di sisi lain, Jae dan Sulgi berhasil kabur dari stasiun Gangnam tanpa tertangkap polisi. Sulgi juga udah tahu kalau hampir aja dia termakan oleh jebakannya Ara. Jae juga tanya ke Sulgi, cowok kemarin yang datang ke kelas jemput kamu tuh siapa? Sulgi jawab, itu adalah Sun Sim. Dia orang yang pertama kali mengenalkan obat kepadaku. Setelah semuanya tenang, Jae dan Sulgi kembali ke loker di stasiun Gangnam. Mereka mendapatin kalau obat di loker itu udah nggak ada. Jadi mereka berpikir kalau Jenna yang mengambil obat tersebut. Tapi masalahnya mereka nggak bisa menghubungi Jenna. Namun saat Jae memeriksa GPS di ponsel Jenna, GPS itu menandakan lokasi ponsel Jenna ada di rumah Jae. Karena itulah Jae bergegas pulang ke rumahnya. Tapi dia tidak menemukan Jenna di sana. Jae lalu mencoba menelepon kembali ke ponsel Jenna. Tapi ternyata ponsel Jenna ada di kamar Jae. Jae tentu bingung dengan ini semua. Pada waktu yang sama, ayah Jae mendatangi Jae. Dia bertindak seolah-olah dia mengkhawatirkan keadaan Jae. Setelah ayahnya pergi, Jae memeriksa kotak rahasianya. Jae mendapati kalau ponsel ayah Sulgi udah nggak ada di dalam kotak tersebut. Siapakah yang mengambil ponsel ayah Sulgi ya? Keesokan harinya di Jewa, seluruh siswi mendapatkan seminar penyuluhan tentang obat-obatan terlarang. Tepat di waktu itu ada video tentang nari yang memakai obat tersebar di komunitas online. Hal ini tentu menjadi perdebatan. Nggak sampai di sana, seorang detektif pun langsung menyerbu masuk ke aula dan memperlihatkan CCTV dari stasiun Gangnam kemarin. Di CCTV itu memperlihatkan Jenna yang sedang memeriksa loker. Detektif meminta agar para siswi bekerja sama dengannya untuk mengidentifikasi siswi tersebut. Tapi kepala sekolah datang tepat waktu untuk menghentikan si detektif. Di tengah-tengah perdebatan antara kepala sekolah dan detektif, Jae tiba-tiba mengatakan kalau dia tahu siapa siswi yang terekam kamera CCTV itu. Itu adalah Jenna.
Dia adalah putri pertama Direktur Pusat Medis J, dan juga adalah kakak Jay. Jay berbohong kepada detektif dengan mengatakan kalau Jenna lah yang mengedarkan obat selama ini, dan Jay adalah saksinya. Jay berkata mungkin Bomsu juga membeli obat dari Jenna. Mendengar itu, detektif berkata, terus kenapa Bomsu kemarin bilang kalau Sulgi yang menjual obat kepadanya? Dengan enteng, Jay menjawab, itu karena Sulgi adalah siswa terbaik di Jewa. Hal ini membuat Bomsu sirik aja, jadi dia menyalahkan Sulgi. Lalu detektif kembali bertanya, lantas di mana kakakmu sekarang berada? Jay berkata, aku juga nggak tahu, karena Jenna menghilang setelah ujian perguruan tinggi. Jay meminta agar detektif menemukan Jenna. Setelah ini, para detektif mendatangi ayah Jay ke rumah sakit. Mereka meminta kerjasama dari ayah Jay agar mereka bisa menemukan Jenna. Di sisi lain, Yeri menemui Bomsu dan bertanya, siapa yang suruh Bomsu bohong kalau dia membeli obat dari Sulgi? Sementara itu, untuk membenarkan pernyataannya tadi kepada detektif, Jay memeriksa CCTV sekolah untuk mengambil rekaman pada hari festival, di mana Jenna mendatangi sekolah Jewa. Tapi Sulgi dan Jay melihat hal lain di rekaman itu, di mana Jenna terlibat pembicaraan dengan Chaekyong pada hari itu. Namun Jay dan Sulgi belum tahu apa yang Jenna dan Chaekyong bicarakan. Jadi malam harinya, Sulgi berserta Jay mengikuti Chaekyong yang baru selesai les. Mereka melihat Chaekyong menaiki bus yang berlawanan arah dengan rumahnya. Melihat itu, Sulgi langsung berpisah dengan Jay dengan alasan Sulgi ingin pulang duluan. Ketika Sulgi dekat di sekitaran rumahnya, Sulgi bertabrakan dengan Chaekyong. Sulgi tanya, kenapa kok Chaekyong ada di sekitaran rumah Sulgi? Tapi Chaekyong tidak memberitahu Sulgi dan hendak pergi dari sana. Sulgi langsung menghentikan Chaekyong dengan memegang tangannya. Di tangan Chaekyong ada residu hitam-hitam gitu. Melihat itu, Sulgi jadi menyadari, oh, Chaekyong adalah orang yang selama ini suka mengirimkan surat kaleng dengan amplop hijau itu. Pada waktu yang bersamaan, Jay pun sampai di lokasi tersebut. Mereka bertiga pun akhirnya berbicara bersama. Jay menuntut agar Chaekyong memberitahunya apa yang Chaekyong dan Jenna bicarakan kemarin di sekolah sewaktu festival berlangsung. Karena sekarang Jenna tuh menghilang. Tapi Chaekyong mengatakan kalau dia nggak bisa mengatakannya, sebab Jenna meminta dia untuk merahasiakannya bahkan dari Jay. Tepat pada waktu itu, Jay menerima telepon dari nomor asing. Penelepon itu adalah seorang pria. Dia berkata kalau dia tahu di mana Jenna sekarang berada. Penelepon bahkan memberikan alamat sebuah klub dan menyuruh Jay untuk datang ke sana sembari membawa 30 pil obat. Barulah si penelepon akan memberitahu di mana Jenna berada. Tanpa berpikir dua kali, Jay pun segera pergi ke rumahnya untuk mengambil obat dan bergegas pergi lagi. Tapi Sulgi dan Chaekyong juga ada di depan rumah Jay. Sulgi bersikeras untuk pergi menemani Jay ke klub tersebut. Chaekyong bahkan menyarankan agar mereka bertiga dandan yang benar kalau mau pergi ke klub. Akhirnya mereka bertiga berhasil masuk ke klub tersebut. Sulgi, Jay, dan Chaekyong juga menggunakan earphone untuk saling menghubungi satu sama lain. Pertama, Jay menaruh obat itu di toilet wanita dan meninggalkan toilet tersebut. Sementara Sulgi tetap berada di toilet tersebut untuk melihat siapa yang akan mengambil obat itu. Sedangkan Chaekyong, dia ada di tempat di mana orang-orang sedang menari. Intinya, mereka bertiga berencana untuk menangkap orang tersebut. Gak beberapa lama setelah itu, seorang pria masuk ke dalam toilet wanita. Sulgi langsung memberitahu kepada Jay dan Chaekyong kalau Sulgi sudah menemukan si penelepon. Jadi Sulgi dan Jay mengejar penelepon itu. Sementara Chaekyong, dia memasuki toilet wanita. Chaekyong menyiapkan selang air untuk menyemprot seorang wanita yang sedang mengambil obat yang tadi Jay taruh di toilet. Sementara itu, langkah Jay dihentikan oleh seorang pria. Dia adalah Sun Sim. Ternyata wanita yang disemprot sama Chaekyong adalah Yeri dong. Langsunglah Yeri disidang sama Jay, Chaekyong, dan Sulgi. Di sana, Jay tanya ke Yeri, kamu ngelakuin ini karena disuruh sama ayahku ya? Kalau kamu bicara jujur, aku kasih deh obatnya ke kamu. Gimana? Karena itu, Yeri jujur deh. Dia bilang kalau dia gagal mencuri ponsel ayah Sulgi dan ayah Jay jadi nggak percaya lagi kepada Yeri. Yeri juga bilang, tapi ponsel ayah Sulgi sudah dicuri oleh seseorang. Yeri mengakui kalau dia melakukan ini semua karena uang. Ternyata, keluarga Yeri itu bangkrut. Dan udah lama banget Yeri nggak punya biaya untuk hidup. Mendengar itu, Sulgi menanyakan, apakah Yeri sudah makan? Yeri tentu kaget dengan perhatian Sulgi. Padahal dia kan mencuri ponsel ayahnya. Namun pertanyaan Sulgi sekarang adalah, kenapa ayah Jay sangat menginginkan ponsel ayah Sulgi? Apa yang ada di dalam ponsel itu? Pada waktu yang sama, Sun Sim mendatangi mereka dan membagikan minuman kepada semua gadis itu. Sun Sim menjelaskan bagaimana dia bisa tahu tentang Jenna. Jadi kemarin saat ada festival di sekolah, Sun Sim ternyata datang juga ke festival. Dan secara tidak sengaja, Sun Sim bertuburkan dengan Jenna ketika Jenna hendak melarikan diri dari sekolah. Nah, yang membuat Sun Sim bingung adalah Jenna menjatuhkan sebuah KTP. Dan KTP itu adalah KTP yang biasanya dipakai Sujin untuk membeli obat dengan resep palsu.
Sujin adalah salah satu pegawai Sunsim yang selama ini dia cari. Jadi aneh kan? Kenapa KTP itu ada pada Jena? Dan kemanakah Sujin? Sunsim juga tanya ke Jae, apakah Jena itu adalah seorang pecandu? Mendengar itu, Sulgi langsung mengajak Sunsim ngomong berdua. Sunsim mengaku kepada Sulgi kalau kemarin itu saat di stasiun Gangnam, Sunsim melihat ayah Jena menculik Jena dengan sebuah ambulans. Namun obrolan mereka terhenti karena tiba-tiba Jae mendapatkan telepon dari detektif. Kalau mereka sudah menemukan Jena. Langsunglah Sunsim, Sulgi dan Jae mendatangi TKP. Ternyata Jena sudah meninggoy dong. Sulgi dan Jae melihat tubuhnya. Dokter juga memberitahu mereka kalau Jena ditemukan terjatuh dari gunung. Tentu saja berita ini membuat Jae syok berat. Namun nih, saat dokter kembali memasukkan tubuh Jena ke dalam lemari pendingin, di salah satu jari kakinya tuh ada cat kuning dan ada bekas seperti luka bakar. Sementara itu, Sunsim mendatangi sebuah bangsal di rumah sakit itu. Bangsal tersebut adalah tempat Jena dirawat. Sunsim mencari sesuatu yang kira-kira bisa berguna di sana. Dan dia menemukan ada segepok KTP palsu di kamar tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Chaekyong diam-diam pergi ke ruangan CCTV. Gary yang melihatnya kemudian diam-diam mengikuti Chaekyong. Ternyata Chaekyong ingin menghapus sebuah video. Itu adalah video 2 tahun yang lalu saat Jena mendatangi sekolah malam-malam untuk mencuri soal ujian. Ternyata pada hari yang sama itu, Chaekyong juga ke sekolah. Dan secara tidak sengaja, Chaekyong melihat Jena dan ayah Sulgi melakukan hubungan terlarang di ruang fotokopi tersebut. Ketika Chaekyong hendak menghapus video itu, Gary memergokinya. Di hari lainnya, Sulgi menjenguk Jae ke rumahnya. Sulgi lalu mendatangi Jae yang sedang berada di kamar Jena. Di sana, Jae memberikan Sulgi sebuah kotak rahasia. Di dalam kotak itu ada gantungan kunci Universitas Korea yang ayah Sulgi punya. Dan tertulis nama Jena di sana. Melihat itu, Sulgi jadi menyadari kalau rumor tentang ayahnya main serong dengan seorang siswi di Jewa adalah benar. Sulgi juga berkata ke Jae kalau dia udah tahu dari arah bahwa Jae lah yang mengambil ponsel ayah Sulgi. Sulgi bertanya, kok Jae bisa sih buka kode sandinya? Jae menjawab, kode sandinya adalah tanggal di mana Jae hilang dulu sewaktu kecil. Mendengar itu, Sulgi menuntut agar Jae mengembalikan ponsel ayahnya. Tapi Jae berkata kalau ponselnya sudah hilang sekarang. Awalnya, Jae berpikir kalau Jena yang mengambilnya. Tapi sepertinya bukan Jena lah orangnya. Karena kesal, Sulgi langsung mengobrak-abrik kamar tersebut untuk mencari ponsel ayahnya. Tapi Jae tiba-tiba memeluk Sulgi dari belakang. Dia menceritakan tentang kisah Kain dan Habel, di mana Kain yang adalah kakak Habel menghabisi Habel karena cemburu. Selama ini, Jae takut Jena akan menghabisinya juga. Tapi Jae nggak menyangka Jena bisa meninggal dengan cara seperti itu. Sulgi menenangkan Jae sembari berkata, kalau semua ini bukanlah salah Jae. Jae dengan yakin berkata kalau Jena nggak mungkin bundir. Jae hanya tidak menyangka aja kalau ayahnya menculik Jena seperti itu. Kembali ke Chaekyong dan Gary. Entah mengapa, akhirnya Gary membantu Chaekyong untuk menghapus video tersebut. Jadi hanya terheran-heran aja. Kok bisa-bisanya selama ini Chaekyong tahu hubungan ayah Sulgi dan Jena, tapi tidak menceritakannya kepada siapapun. Setelah dari rumah Jae, Sulgi melihat akun Instagram Sujin. Dan di postingan terakhirnya terlihat kalau Sujin mendatangi sebuah tempat rehabilitas. Karena itulah Sulgi mendatangi tempat tersebut. Sulgi masuk dan memeriksa satu persatu kamar di sana untuk menemukan Sujin. Lalu Sulgi akhirnya berbicara dengan salah satu orang yang mengenal Sujin. Orang itu berkata kalau dia masih ingat dengan Sujin. Dia memiliki bekas luka bakar di punggung kakinya. Tapi sekarang Sujin sudah keluar dari pusat rehabilitasi. Sujin pindah ke kos-kosan tempat dia tinggal sebelumnya. Sulgi pun meminta alamat Sujin kepada orang tersebut. Di sisi lain, Chaekyong dan Yeri mendatangi laboratorium di sekolah. Karena dari pernyataan Bomsu kemarin itu, dia melihat Jena memasuki lab saat festival sekolah. Jadi sekarang mereka berdua mencoba mencari apakah ada petunjuk di sana. Gak menunggu lama, mereka berdua menemukan kunci dan selembar kertas. Di kertas itu tertulis angka 209 dan kata Mokryongjang. Sementara itu, Sulgi mendatangi tempat kos Sujin. Dia melihat kok kamar Sujin sedang dibersihkan gitu. Sulgi kemudian bertanya kepada pemilik kos. Orang tersebut mengklaim kalau Sujin sudah meninggal. Sulgi tentu sangat kaget. Dia bertanya kapan tepatnya Sujin meninggal. Orang itu menjawab, kayaknya sebulanan yang lalu deh. Sujin itu loh nggak bayar-bayar sewa kos. Terus dia nggak pernah keluar dari kos-kosan. Jadi suatu hari, pemilik kos mencoba untuk mengecek Sujin ke kamarnya. Tapi ternyata Sujin sudah meninggal di dalam kamarnya itu. Pemilik kos tentu tidak senang dengan kejadian ini. Tapi dia mengakui kalau hari ini seseorang melunasi uang sewanya Sujin. Orang yang membayarnya terlihat seperti preman. Tapi dia mengaku sebagai kakaknya Sujin. Orang itu nggak hanya membayar utang sewa Sujin. Tapi dia juga pergi ke toko-toko sekitar dan melunasi semua utang Sujin. Makin mabuklah Sulgi mendengar ini semua.
Saat Sulgi hendak pergi dari tempat kos itu, tiba-tiba dia bertemu dengan Yeri dan Jaekyong dong. Ternyata kunci yang mereka temukan di lab sekolah adalah kunci di salah satu kamar kos itu. Jadi mereka bertiga akhirnya membuka kamar 209 itu. Di dinding kamar itu banyak tulisan, semuanya adalah latihan soal ujian gitu. Tapi Sulgi melihat ada sebuah buku diari di meja tersebut. Buku itu memiliki gembok. Tapi karena kuncinya tidak ada di sana, Sulgi pun berusaha membobol gembok tersebut. Di buku diari itu, Jena menulis kalau ayahnya tahu hubungannya dengan ayah Sulgi dan malahan memuji Jena. Lalu suatu hari, beberapa guru dikumpulkan untuk menjadi panitia dari tim pembuatan soal ujian perguruan tinggi. Salah satunya adalah ayah Sulgi. Jadi sebelumnya, ayah Jae mengatakan kalau dia tahu ayah Sulgi sedang mencari putrinya yang sudah menghilang belasan tahun. Ayah Jae mau membantu, tapi ayah Sulgi harus melakukan sesuatu untuknya. Jika ayah Sulgi menolak, ayah Jae akan mengungkapkan kalau ayah Sulgi melakukan hubungan terlarang dengan Jena. Maka karena itulah, ayah Sulgi mau nggak mau melakukan apa yang ayah Jae inginkan. Jadi setelah ayah Sulgi dan tim guru membuat soal ujian perguruan tinggi, ayah Sulgi menulis soal-soal ujian tersebut di dalam sebuah kertas. Lalu memasukkan kertas itu ke dalam pil, kemudian ayah Sulgi menelan pil tersebut. Setelah melakukan semuanya, ayah Sulgi pun pingsan dan tidak sadarkan diri. Ini semua disuruh oleh ayah Jae ya, sahabat nonton. Akhirnya ayah Sulgi dibawa ke pusat medis J. Ayah Jae memeriksa foto ronsen ayah Sulgi. Jadi pil yang ditelan oleh ayah Sulgi masuk ke dalam paru-parunya. Maka karena itu, ayah Jae mengoperasinya untuk mengeluarkan pil tersebut. Dalam proses operasi itu, ayah Jae memanggil Jena, menyuruh Jena berpura-pura menjadi perawat, agar Jena bisa mengambil pil tersebut. Dengan begitu, Jena jadi tahu soal ujian perguruan tinggi, dan bisa lulus dengan baik. Buset deh, segininya loh ayah Jae bertindak ya. Sekarang semua orang menghadiri pemakaman Jena, termasuk Jaekyong, Yeri, dan Sulgi. Di tengah-tengah ibadah itu, Jae pergi dari sana, dan Sulgi mengikutinya. Mereka pergi ke kamar mayat tempat tubuh Jena ditaruh. Sulgi dengan yakin bertanya ke Jae, "Kamu juga tahu kan kalau tubuh ini bukanlah tubuh Jena?" Sulgi mengklaim kalau ini adalah tubuh Sujin. Sulgi juga mengatakan bahwa ayah Jae punya hobi yang sangat menarik, yaitu latihan operasi pada tubuh-tubuh yang sudah meninggal. Bahkan pemerintah setempat mengirimkan tubuh yang sulit diidentifikasi ke rumah sakit pusat medis J. Dan Sujin pernah tinggal sekos dengan Jena. Bahkan kamar mereka sebelahan. Apa ini hanya kebetulan aja? Mendengar itu, J jadi menyadari kalau semua ini adalah rekayasa ayahnya. Di mana ayah J ingin membuat seolah-olah Jena udah nggak ada di dunia ini. Karena itulah J ingin mengikuti permainan ayahnya ini. Soalnya, kalau mereka mengacaukan rencana ayah J, pasti nantinya ayah J akan merencanakan hal lainnya lagi. Sulgi juga mengatakan ke Jae kalau dia sudah membaca buku diari milik Jena. Di diari itu tertulis secara rinci bagaimana ayah Sulgi kehilangan nyawanya. Dan sekarang Sulgi ingin mencari bukti tersebut. Karena itu, Jae membantu Sulgi untuk menyamar sebagai office girl. Jae juga memberikan Sulgi kartu akses masuk ke kantor ayahnya. Sementara Jae, dia masuk ke ruang CCTV agar bisa menjaga Sulgi dari sorotan kamera CCTV. Sulgi lalu memasuki ruangan ayah Jae dan mulai membongkar semua laci di sana. Saat itu, Sulgi melihat sebuah remote, dan dia mencoba memencet tombolnya. Lalu sebuah layar memperlihatkan banyak foto ronsen paru-paru. Gak sampai di sana, Sulgi juga melihat banyak arsip-arsip berwarna putih yang tersimpan di rak. Langsunglah Sulgi mencari arsip yang sesuai dengan tanggal di hari ayahnya kehilangan nyawanya. Dan ternyata, di dalam arsip itu, ada seperti piringan hitam, tapi bergambar foto ronsen paru-paru yang sepertinya milik ayah Sulgi. Saat Sulgi mencoba menyentuh piringan hitam itu, terputarlah lagu. Ternyata lagu-lagu itu dinyanyikan oleh grup band Lucid Fall. Lucid Fall adalah grup band yang Jena sukai. Mendengar lagu itu membuat amarah Sulgi langsung memuncak. Sulgi segera berganti pakaian dan pergi mendatangi ayah Jae sambil membawa pisau. Sulgi hendak menusuk ayah Jae dari belakang. Tapi untung aja ibu tiri Sulgi ada di sana untuk menghentikan Sulgi. Terungkap kalau ibu tiri Sulgi itu ada di sana karena dia menerima surat kaleng lagi yang memberitahunya kalau Jena udah nggak ada. Setelah itu, Sulgi melihat Sun Sim dari jauh dan segera mengejarnya. Sulgi bertanya, selama ini Sun Sim udah tahu semuanya kan? Sulgi juga udah tahu kalau Sun Sim lah orang yang membayar semua utang Sujin. Dan Sun Sim sekarang ada di sini karena ini adalah pemakaman tubuh Sujin. Namun Sun Sim hanya menyuruh Sulgi untuk pergi aja. Kemudian Sulgi, ibu tirinya, Jaekyong, Yeri, dan ibu Jaekyong makan bersama. Di sana Sulgi memberikan piringan hitam foto ronsen ayahnya kepada ibu Jaekyong. Karena ibu Jaekyong kan seorang pengacara. Tapi ibu Jaekyong mengatakan kalau bukti ini tidak cukup. Bahkan jika klaim Sulgi benar, tentang bagaimana ayah Sulgi disuruh memasukkan soal ujian ke dalam pil, menelan pil itu dan bagaimana ayah Jae mengeluarkan pil tersebut dengan mengoperasi bagian perut ayah Sulgi, hal ini bukanlah bukti langsung yang menyebabkan ayah Sulgi kehilangan nyawanya. Ibu Jaekyong menambahkan, agar pihak Sulgi bisa menang, Jena sendiri yang harus bersaksi di pengadilan.
karena kan nggak ada kamera CCTV di ruang operasi. Atau mereka harus membuktikan kalau diary Jenna itu yang menulis memang Jenna. Pada saat itu, Ibu Tiri Sulgi mengeluarkan surat kaleng dengan amplop hijau. Dia bertanya, bisa nggak sih pengirim surat kaleng ini kita jadikan saksi di pengadilan? Sepertinya pengirim surat kaleng ini tahu semua yang terjadi di sini, termasuk perselingkuhan Jenna dengan ayah Sulgi. Mendengar itu, Chaekyong langsung pengen ngaku kalau dialah yang menulis surat tersebut. Tapi Bu Chaekyong menghentikannya sembari menjelaskan kepada Ibu Tiri Sulgi kalau pasti ada penyebab kenapa surat itu tetap tertulis anonim, dan mungkin sulit juga membujuk penulis surat itu untuk bersaksi di pengadilan. Berarti Ibu Chaekyong tahu ya kalau Chaekyonglah penulis surat kaleng amplop hijau itu. Sementara itu, Yeri malah diam-diam merekam pembicaraan mereka. Malam harinya, Yeri bertemu dengan Sun Sim. Di sana, Yeri menyerahkan rekamannya yang tadi kepada Sun Sim. Ternyata selama ini mereka berdua bekerja sama. Yeri memberikan informasi kepada Sun Sim, sedangkan Sun Sim memberikan obat kepada Yeri agar bisa Yeri jual untuk mendapatkan uang. Namun setelah itu, Sun Sim malah menemui ayah Jae untuk memberikan rekaman tersebut dong. Ternyata aksi mereka ini diperhatikan oleh Sulgi dari jauh. Namun tiba-tiba seseorang menarik Sulgi sembari menutup mulutnya. Tentu saja orang itu adalah Jae. Jae dan Sulgi pun berbicara berdua. Jae tanya, jadi kemarin yang kamu katakan di telepon kepadaku adalah bohong kan? Kilas balik ke hari kemarin. Sulgi menelepon Jae dan berkata, kalau Jenna merekam saat ayah Jae mengoperasi ayah Sulgi. Sulgi meminta Jae menemukan rekaman itu. Namun sebenarnya, seluruh perkataan Sulgi ini hanyalah kebohongan aja. Karena Sulgi tahu kalau Yeri diam-diam sedang merekam percakapannya. Intinya, Sulgi mau menjebak ayah Jae. Karena ayah Jae kan tega banget menutupi kesalahannya dengan memasukkan kematian putrinya sendiri yaitu Jenna. Nah, sekarang dia merasa semuanya sudah selesai. Tapi bagaimana jika ayah Jae tiba-tiba mengetahui kalau ada rekaman? Ayah Jae pasti akan termakan oleh kebohongan tersebut dan melakukan sesuatu. Dan kalau Sulgi beruntung, dia bisa aja menemukan bukti yang tak terbantahkan. Jadi Sulgi dan Jae mulai menyusun rencana. Mereka berdua akan pergi ke pusat medis Jae. Sulgi akan berpura-pura seolah-olah dia sedang mencari rekaman operasi yang direkam oleh Jenna. Dan Jae memastikan tindakan Sulgi itu terekam oleh CCTV di kantor ayah Jae. Jae juga meletakkan banyak CCTV di rumahnya sendiri. Itu dilakukan untuk melacak pergerakan ayah Jae. Sulgi lalu bertanya ke Jae, dari mana ayah Jae tahu kalau kemarin itu Jenna ke stasiun Gangnam? Karena curiga, Jae memeriksa kalung anjing peliharaannya. Ternyata di kalungnya terdapat sebuah kamera. Jadi Jae melihat rekaman itu. Di rekaman itu terlihat pembicaraan antara kedua orang tua Jae, di mana ibu Jae tahu kalau suami nggak warasnya itu menaruh Jenna di suatu tempat. Dan sepertinya besok ibu Jae akan menemui Jenna. Maka karena itu, Jae meminjam mobil kepada Chaekyong untuk membuntuti ibunya. Sebelum pergi, Jae menitip pesan kepada Chaekyong agar Chaekyong menyampaikan kepada ibunya bahwa Jenna bisa bersaksi di sidang hari ini. Sementara itu di persidangan, ibu Chaekyong yang adalah pengacara ibu Tiri Sulgi meminta izin kepada hakim untuk menghadirkan saksi baru. Meskipun pengacara pihak ayah Jae menentangnya, tapi hakim menyetujui untuk menghadirkan saksi tersebut. Namun sayang sekali, ternyata ibu Jae menuju ke sebuah panti asuhan, bukan ke tempat di mana Jenna berada. Jae tentu kesal banget melihat usahanya ini menjadi sia-sia. Dan tentu aja, dengan begini saksi pun tidak dapat dihadirkan di pengadilan. Ketika dalam perjalanan pulang, ibu Tiri Sulgi bertanya kepada Sulgi, apakah Sulgi percaya 100% kepada Jae? Karena kemungkinannya sekarang cuma dua. Pertama, Sulgi dan Jae memang salah paham tentang tujuan kemana ibu Jae akan pergi. Kedua, rencana Sulgi udah bocor. Tapi mendengar itu membuat Sulgi kesal. Dia sepertinya sangat percaya kepada Jae. Ibu Tiri Sulgi kembali menjelaskan kalau ayah Jae itu tidak terlihat goyah sedikit pun selama persidangan. Seolah-olah dia udah tahu dan udah mempersiapkan semuanya. Di sisi lain, Jae pulang bersama dengan ayahnya. Di dalam mobil, ayah Jae memberikan sebuah rekaman dari dalam mobil Sulgi. Ternyata ayah Jae menaruh kamera rekaman di dalam mobil ibu Tiri Sulgi. Jadi semua pembicaraan mereka diketahui oleh ayah Jae. Sulgi dan ibu tirinya juga masih bertanya-tanya kenapa Jenna dipanggil ke ruang operasi kemarin itu. Pada saat yang sama, entah bagaimana, mobil yang dikendari oleh Sulgi dan ibu tirinya mengalami kecelakaan. Hal ini pun disaksikan oleh Jae lewat kamera tersebut. Tapi untungnya, Sulgi dan ibu tirinya baik-baik aja. Setelah itu, ayah Jae mengajak Jae ke tempat di mana Jenna berada. Jenna ternyata dikurung di dalam suatu ruangan. Dia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sahabat nonton. Rambutnya dipotong cepat, terlihat udah tidak waras, dan ada gelang kaki di salah satu pergelangan kaki Jenna. Jadi kalau Jenna keluar dari ruangannya, alarm akan berbunyi. Ayah Jae lalu menceritakan kejadian di ruang operasi. Menurut versi ayah Jae, sebelum dia memasuki ruang operasi,
Jenna sudah menyuntikkan anestesi kepada ayah Sulgi yang membuat ayah Sulgi tidak sadarkan diri. Dan akhirnya ayah Sulgi kehilangan nyawanya. Jae tentu tidak percaya dengan semua cerita yang keluar dari mulut ayahnya itu. Tapi dengan percaya diri ayah Jae berkata, kalau memang ada video di ruang operasi hari itu, saya sendiri yang akan menunjukkan kepadamu kalau saya tidak bersalah. Jae tentu sangat kesal mendengar ocehan ayahnya ini dan mulai marah kepada ayahnya. Karena ayahnya membuat kakaknya menjadi seperti ini. Melihat Jae marah, ayahnya malahan mendorong Jae dan berkata, kalau dia melakukan semua ini untuk Jae. Mendengar ancaman dari ayahnya, Jae berkata, kalau dia akan menjadi putri yang membanggakan untuk ayahnya. Di sisi lain, ibu tiri Sulgi ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya. Dan tukang reparasi berkata, kalau ban mobil ibu tiri Sulgi sengaja dirobek. Yang berarti ada orang yang memang ingin mencelakakan ibu tiri Sulgi. Keesokan harinya di sekolah, Jae nggak masuk sekolah. Sulgi menanyakan hal ini kepada wali kelasnya. Wali kelasnya berkata kalau Jae sedang sakit. Jadi dia tidak masuk sekolah beberapa hari. Tentu saja hal ini membuat Sulgi khawatir. Apalagi dia nggak bisa menghubungi Jae. Sulgi juga ke rumah Jae, tapi sepertinya tidak ada orang di sana. Kemudian Sulgi pergi ke pusat medis Jae. Dia menemukan ayah Jae sedang berbicara dengan Jae. Jadi Sulgi mencoba menerobos masuk ke ruang belajar Jae. Akhirnya Jae dan Sulgi bisa berbicara berdua. Tapi Jae mulai melontarkan kata-kata pedas kepada Sulgi. Jae mengklaim kalau selama ini dia nggak benar-benar mendukung Sulgi. Itu semua hanyalah akting aja. Jae bahkan bersyukur kalau selama ini Sulgi sudah tertipu oleh aktingnya. Sebelum pergi, Jae berkata kalau Sulgi tidak akan pernah bisa menjatuhkan keluarganya. Dan menyuruh Sulgi untuk berhenti mencari Jenna. Sekarang kita melihat Sulgi dan seluruh siswi Jaehwa mengikuti ujian semester. Sepertinya sekarang Sulgi udah nggak minum obat lagi. Jadi dia tuh kelihatan nggak konsen dan panik. Saat hasil ujian keluar pun, Sulgi menduduki peringkat ke-20. Sementara Jae menduduki peringkat ke-15. Tentu saja, peringkat pertamanya adalah Chaekyong. Karena hasil ini, wali kelas menyarankan agar Chaekyong masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Korea. Untuk Sulgi, wali kelas meminta agar Sulgi menyerah untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Korea. Sedangkan untuk Jae, wali kelas memaklumi nilainya yang turun drastis. Dengan alasan kalau Jae mungkin masih bersedih atas kehilangan kakaknya. Wali kelas meminta Jae untuk fokus aja ke ujian nasional mendatang. Saat kembali ke rumah, Jae berkata kepada ayahnya, kalau dia juga butuh sesuatu seperti Jenna. Jae mau ayahnya memberikannya bocoran soal ujian nasional. Di sisi lain, Sulgi mendapati kalau ibu tirinya membeli mobil baru. Melihat itu, Sulgi langsung gak senang hati. Ibu tiri Sulgi menjelaskan, kalau dia sudah menerima uang damai dari pihak ayah Jae. Ibu tiri Sulgi juga sudah lelah dengan semua ini. Dan udah memaafkan ayah Sulgi atas segala tindakannya. Meskipun ini membuat Sulgi kesal, tapi dia juga gak bisa ngapa-ngapain juga. Malam harinya, Yeri kembali menemui Sun Sim. Mereka bertransaksi obat seperti biasa. Yeri berkata, sepertinya beberapa teman sekelasnya udah gak meminum obat itu lagi. Makanya, nilai mereka semua sekarang jadi merosot jauh. Sun Sim bertanya, terus siapa yang jadi ranking satunya sekarang? Yeri menjawab Chaekyong yang menduduki peringkat 1. Mendengar itu Sun Sim berkata, oh dia, saya pernah kasih fentanyl tempel kepadanya saat festival sekolah kemarin itu. Jreng, langsung kepikiran aneh-aneh lah si Yeri. Sementara itu Sulgi tiba-tiba mendatangi kolumbarium Jenna dan memecahkan kacanya lalu berniat mengambil abu Jenna. Yang kita tahu itu bukan abu Jenna beneran ya, itu abu Sujin. Tapi alarm kolumbarium langsung berbunyi dan Sapa mendatangi Sulgi. Di jalan, Sun Sim tiba-tiba bertemu dengan Chaekyong. Dia memberikan obat kepada Chaekyong secara gratis. Sun Sim berkata kalau kemarin itu Sulgi bisa ranking 1 karena obat ini. Jika Chaekyong mau mempertahankan posisi ranking 1-nya, Chaekyong juga harus meminum obat tersebut. Apakah Chaekyong akan meminum obat itu? Sedangkan Yeri, dia bertemu dengan orang yang sering bertransaksi dengannya di bar. Namanya Mama San. Mama San memberikan Yeri tas bermerek mahal untuk hadiah ulang tahun Yeri. Mama San juga mengatakan kalau ada pelanggan di bar itu yang tertarik dengan Yeri. Jika Yeri bersedia melayani pelanggan itu, Mama San berjanji akan menanggung biaya hidup dan uang sekolah Yeri. Apakah Yeri akan melakukan hal ini? Kembali ke Sulgi, ayah Jae akhirnya mendatanginya dan menyuruh Sulgi untuk mengembalikan abu tersebut. Tapi Sulgi menolak hal itu. Karena itu, ayah Jae berkata kalau dia akan memberikan kepada Sulgi bocoran soal ujian nasional tahun ini. Apakah Sulgi akan menerima tawaran ini? Setelah ini, Sulgi mendatangi Jae ke tempat biasa Jae berenang. Sulgi mengatakan kalau ayah Jae akan memberikan bocoran soal ujian nasional kepada Sulgi. Mendengar itu, Jae meminta agar Sulgi menolak tawaran tersebut. Sulgi dengan marah bertanya, kenapa? Kenapa aku harus menuruti perkataanmu? Sebenarnya kenapa kamu berubah jadi kayak gini?
apa yang kamu rencanakan? Ayo, bicaralah. Apakah Jae akan berbicara kepada Sulgi? Setelah Jae pulang ke rumah, dia bertemu dengan ayahnya. Jae meminta agar ayahnya nggak usah kasih bocoran soal kepada Sulgi. Tapi ayahnya berkata, loh, nggak apa-apa dong, anggap aja ini persaingan yang sehat. Keesokan harinya, di mana ujian nasional akan dimulai 100 hari lagi, ayah Jae memberikan Sulgi sebuah amplop sembari berkata, agar Sulgi menunjukkan keseriusannya sebagai bagian dari timnya. Ternyata di dalam amplop itu ada data lengkap dari seorang profesor matematika bernama Park Myung-ho. Myung-ho memiliki hobi mengoleksi karya seni, dan dia juga dipilih sebagai anggota komite penyusun soal ujian nasional. Di dalam amplop itu juga ada foto-foto di mana Myung-ho membawa banyak karya seni. Setelah membaca keseluruhan data itu, Sulgi tahu apa yang ayah Jae inginkan. Sulgi harus memeras Myung-ho dengan menggunakan foto-foto tersebut. Karena nggak mungkin dengan gaji seorang profesor, Myung-ho sanggup membeli seluruh karya seni tersebut. Jadi Sulgi langsung menemui Myung-ho dan memberikannya sebuah amplop. Tapi dari jauh seseorang memotret aksi Sulgi ini. Saat Myung-ho membuka amplop itu, dia terkejut karena melihat foto-fotonya. Myung-ho lalu bertanya apa yang Sulgi inginkan. Sementara itu di tempat lain, Chaekyong sedang menunggu giliran untuk melakukan wawancara seleksi di Fakultas Kedokteran Universitas Korea. Sembari menunggu gilirannya, Chaekyong merasa gugup dan dia pergi ke toilet. Di dalam toilet, Chaekyong melakukan masturbasi untuk menenangkan dirinya. Keesokan harinya di sekolah, Sulgi sebagai ketua kelas membagikan formulir pendaftaran ujian masuk perguruan tinggi kepada seluruh siswi. Saat sedang mengisi formulir itu, Chaekyong memeriksa pengumuman apakah dirinya keterima di Fakultas Kedokteran Universitas Korea apa enggak. Tapi sayangnya, Chaekyong tidak diterima lewat jalur wawancara tersebut. Di sisi lain, Yeri juga melihat ponselnya, di mana ada artikel dengan foto di blur yang bertuliskan sedang dicari seorang siswi SMA Jehwa yang bekerja di bar. Tentu saja Yeri kesal membaca artikel tersebut. Setelah seluruh siswi selesai mengisi formulir tersebut, mereka mengumpulkannya kepada Sulgi. Tapi Sulgi membuang satu formulir, yang masih belum diketahui formulir siapa yang Sulgi buang. Di sisi lain, Yeri menjual obat-obatan di sekolah. Dan ketika itu, setelah Yeri menaruh obatnya, Yeri bersembunyi untuk melihat siapa yang membeli obat tersebut. Ternyata itu adalah Chaekyong. Yeri langsung mendatangi Chaekyong dan mengambil obat tersebut. Melihat tingkah Yeri itu tentu membuat Chaekyong kesal. Dia berkata, udah deh, nggak usah sok suci lu. Lu juga kan cewek penghibur. Mendengar itu, Yeri langsung menuduh kalau Chaekyong lah yang menulis artikel tadi itu. Tapi Chaekyong membalas, gua tuh bukan lu. Gua nggak perlu hidup dengan menjual rahasia orang lain. Mantap Chaekyong. Akhirnya keduanya berantem. Yeri lalu menghancurkan obat tersebut dan memperingatkan Chaekyong. Kalau Chaekyong masih mau mengikuti bimbingan belajar rahasia, lebih baik Chaekyong diam aja. Namun pada saat yang sama, Sulgi muncul di sana. Dia bingung apa maksud dari ucapan Yeri barusan. Tapi Yeri dan Chaekyong tidak memberitahu Sulgi lalu pergi dari sana. Malam harinya, Sulgi mendatangi Chaekyong ke rumahnya. Dan dia kaget karena kok anjing peliharaan Jae ada di rumah Chaekyong. Langsunglah Sulgi berlari untuk menemui Jae. Chaekyong berkata kalau Jae meminta Chaekyong mengadopsi anjing peliharaannya. Dan sebagai imbalannya, Chaekyong akan diberikan bimbingan belajar rahasia. Sulgi akhirnya tiba di tempat berenang Jae. Dan dia melihat Jae hendak melompat ke dalam air. Sulgi memanggil Jae, tapi Jae hanya tersenyum kepada Sulgi. Kita kemudian melihat kilas balik ketika kemarin Sulgi mendatangi Jae ke kolam renang. Ternyata kemarin itu Sulgi sampai sengaja lompat ke kolam renang agar Jae mau berbicara kepadanya. Untung aja, Jae segera menyelamatkan Sulgi, karena Sulgi memang nggak bisa berenang. Setelah Sulgi siuman, Sulgi langsung menebak tentang apa yang hendak direncanakan oleh Jae. Di mana Jae sengaja mendapatkan nilai rendah di ujian kemarin itu, supaya Jae bisa meminta bocoran soal dari ayahnya. Sepertinya inilah cara Jae membalas dendam kepada ayahnya. Jae bertanya, kalau Sulgi udah tahu rencana Jae, kenapa Sulgi malah menerima tawaran ayah Jae untuk mendapatkan bocoran soal ujian? Sulgi lalu meminta agar mereka bekerja sama lagi. Kemudian Jae diam-diam memberitahu Sulgi kalau mereka harus menjalankan rencana B. Karena sepertinya ayah Jae melakukan hal yang berbeda dari tahun lalu. Tahun ini, ayah Jae mengirim perawat kepercayaannya dari pusat medis Jae untuk ikut masuk ke dalam tim komite pembuatan soal ujian nasional. Sementara ini, Sulgi dan Jae berkomunikasi secara tertutup. Mereka mengobrol menggunakan surat. Di surat itu, Jae berkata kalau Sulgi sebenarnya tidak membutuhkan bocoran soal ujian. Karena Jae yakin, Sulgi akan berhasil dalam ujian nasional dan masuk ke Universitas Korea seperti yang Sulgi inginkan. Dan terungkaplah ternyata kertas formulir pendaftaran ujian yang kemarin Sulgi buang adalah punya Sulgi sendiri. Tapi Jae melihat Sulgi membuang formulir tersebut. Jadi Jae mengambilnya kembali lalu menyerahkannya ke kantor guru. Jae juga berkata kalau obat yang Jae berikan kepada Sulgi hanyalah vitamin. Setelah mengetahui semua ini, Sulgi pun merasa terharu. Dia jadi makin yakin kalau persahabatan dengan Jae itu tulus. Kemudian Sulgi bertemu lagi dengan Sun Sim.
Sunsim memberitahu Sulgi kalau kemarin itu dia yang menyayat ban mobil ibu tiri Sulgi karena disuruh oleh ayah Jae. Sulgi lalu menawarkan kerjasama baru dengan Sunsim, di mana Sulgi memberikan daftar pelanggan VIP yang biasa membeli obat dari Jae. Para pelanggan itu adalah orang terkemuka, jadi Sunsim bisa mendapatkan banyak uang dari mereka. Kita lalu diajak ke satu hari sebelum ujian nasional. Di tempat pembuatan ujian nasional, Myung-ho sedang bermain bola bersama dengan timnya. Lalu tiba-tiba Myung-ho pura-pura terjatuh. Segeralah perawat pusat medis dia merawat Myung-ho. Nah, ketika mereka sedang berduaan di klinik, Myung-ho memberikan bocoran soal ujian kepada perawat itu. Perawat itu segera menaruh soal itu ke kapsul. Tapi tiba-tiba si perawat menyayat betis Myung-ho begitu aja. Penjaga pun datang karena Myung-ho teriak-teriakan. Perawat lalu menyuruh agar si penjaga mendatangkan bantuan dari rumah sakit. Segeralah ayah Jae berangkat ke tempat pembuatan soal ujian nasional bersama dengan ambulans. Saat petugas pembuatan soal ujian sedang memeriksa tas medis bawaan ayah Jae, perawat diam-diam memberikan bocoran soal ujian kepada ayah Jae. Tapi hal ini disaksikan oleh Sunsim yang telah menyamar menjadi supir ambulans itu. Dan ternyata di dalam ambulans itu juga ada Sulgi. Sebelumnya, Sulgi memberitahu Sunsim tentang rencana ayah Jae mencuri soal ujian. Karena itulah Sunsim dan Sulgi mencuri ambulans untuk mendapatkan bocoran soal ujian tersebut. Sekarang, Sunsim membawa ayah Jae ke sebuah hutan. Sunsim mengancam ayah Jae menggunakan pisau. Sementara Sulgi mengambil bocoran soal ujian tersebut yang tersimpan di dalam kapsul. Pada saat yang sama, Jae muncul di sana. Jae meminta agar Sulgi menyerahkan bocoran soal ujian tersebut kepadanya. Tapi Sulgi malahan meminum semua kapsul tersebut. Melihat itu, Jae tanpa ragu mendekati Sulgi dan langsung membiusnya. Adegan lalu berpindah ke ruang operasi, di mana Sulgi akan dioperasi sedangkan Sunsim, Jae dan ayahnya ada di ruangan itu. Ponsel Sunsim terus dibanjiri dengan konsumen-konsumen yang meminta bocoran soal ujian. Karena terdesak, Sunsim kembali mengancam ayah Jae, memintanya segera mengoperasi Sulgi untuk mengeluarkan soal ujian itu. Namun dengan santainya ayah Jae mengatakan dia nggak mau mengoperasi Sulgi. Karena itu, Jae mengajukan diri untuk mengoperasi Sulgi. Meskipun ini gila, tapi beneran loh, Jae yang melakukan operasi tersebut. 8 jam sebelum ujian nasional dimulai, Jae akhirnya berhasil mengeluarkan kapsul tersebut dari tubuh Sulgi. Saat Jae hendak membaca bocoran soal ujian tersebut, Sunsim langsung merebutnya. Ternyata, di luar ruang operasi, udah ngantri dong konsumen-konsumennya Sunsim. Sunsim menyuruh orang-orang itu untuk berbaris yang rapi. Chaekyong dan Ara juga ada di sana untuk bocoran soal ujian tersebut. Luar biasa sih ini. Saat Jae sedang menunggu Sulgi untuk kembali siuman, ayah Jae mendatangi Jae dan memberikannya sebuah kapsul. Ternyata itulah bocoran soal ujian yang asli dong. Jadi besok paginya saat ujian nasional dimulai, Ara dan Chaekyong stres berat karena soal ujiannya berbeda dengan bocoran soal ujian yang mereka beli dari Sunsim. Sementara Sulgi, dia nggak datang ke ujian nasional karena masih belum siuman. Setelah selesai ujian, Yeri dan Chaekyong keluar dari pintu belakang sekolah. Saat itu, Mama San menangkap Yeri dan menyeretnya untuk bekerja di bar. Sebenarnya Yeri menolak ajakan tersebut, tapi Mama San terus memaksanya. Chaekyong yang melihat kejadian ini segera menghentikan Mama San dengan menyebutkan undang-undang yang Chaekyong ketahui. Karena itulah Yeri akhirnya dibebaskan. Akhirnya, Yeri dan Chaekyong mengobrol bersama. Yeri bilang kalau dia udah berhenti kok kerja di bar itu, karena dia nggak mau menyerahkan keperawanannya hanya untuk uang. Chaekyong tentu terkejut mendengar Yeri masih perawan. Yeri juga menyarankan agar Chaekyong masuk fakultas hukum aja daripada fakultas kedokteran. Di tempat lain, Sunsim akhirnya dikepung oleh para konsumennya yang telah kena tipu bocoran soal ujian. Kita lalu dibawa ke 3 minggu kemudian, di mana Jae diwawancara oleh media karena telah mendapatkan nilai sempurna dalam ujian nasionalnya. Tapi malam harinya, Jae mendatangi kamar Jena. Dia mengenakan rompi pelampung untuk Jena, lalu mengajak Jena untuk lompat ke sungai. Jae bahkan menyiarkan secara live saat melakukan aksi bundirnya itu. Karena itulah, berita ini langsung jadi viral. Dan tim SAR segera mencari Jae. Sulgi, Chaekyong dan Yeri pun datang ke TKP tersebut. Tapi tim SAR hanya menemukan Jena. Dengan frustasi, Sulgi berteriak-teriak kepada tim SAR agar mereka menemukan Jae. Setelah ini, kita melihat kalau ternyata saat Jae melakukan operasi kepada Sulgi kemarin itu, Jae merekam semuanya. Dan bahkan menyiarkannya untuk mengungkapkan seluruh perbuatan terhadap ayahnya. Media langsung heboh memberitakan bagaimana Jae telah melakukan operasi ilegal, mencuri soal ujian nasional, dan seluruh aksinya ini dibantu oleh sang ayah tersayang. Media juga menginfokan kalau ayah Jae tidak hanya mencuri soal tahun 2025 saja, tapi dia juga mencuri soal tahun lalu. Bahkan dalam prosesnya, ayah Jae menghabisi nyawa ayah Sulgi. Bahkan media juga jadi tahu kalau ayah Jae memasukkan meninggalnya Jena. Kita lalu beralih ke 6 bulan kemudian, di mana ayah Jae terus memeriksa jika ada jasad yang baru ditemukan. Intinya, ayah Jae masih mencari Jae. Sementara Yeri, dia sudah bekerja sebagai waiters, sembari mempertimbangkan karir apa yang akan dia tempuh ke depannya.
Sedangkan Chaekyong, dia akhirnya mengambil jurusan hukum. Dan Sulgi, dia akhirnya kembali belajar untuk ikut ujian paket C agar dia bisa melanjutkan kuliah. Suatu malam, saat Sulgi sedang belajar, dia tiba-tiba bermimpi tentang Jae. Jadi Sulgi bergegas keluar dari rumahnya. Dan di depan rumahnya, Sulgi melihat sebuah kotak yang berisi sepatu. Di kotak sepatu itu ada sebuah amplop yang berisi gantungan kunci Universitas Korea. Melihat itu, Sulgi yakin kalau sepatu ini adalah pemberian dari Jae. Di amplop itu juga ada sebuah foto. Foto sebuah jembatan yang panjang dengan laut terbentang di depannya. Melihat foto itu, Sulgi pun tersenyum. Sedangkan di jembatan tersebut, kita melihat Jae sedang bermain skateboard. Dan dia pun tersenyum. Drama ini berakhir di sini, sahabat nonton. Sebenarnya kenapa sih banyak orang segitu pengennya jadi nomor 1? Padahal kenyataannya selalu akan ada aja yang lebih dari kita loh. Mau bersinar seterang-terangnya ya silakan. Tapi nggak perlu padamkan sinar orang lain demi membuat kita terlihat lebih bersinar. Terima kasih sahabat nonton sudah nonton bareng teman nonton kamu ya. Sampai jumpa di drama lainnya.